Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Aku baru saja mewujudkan mimpi terbesar yang kusembunyikan selama bertahun-tahun, membeli sebuah rumah megah bernilai 15 miliar rupiah untuk ibuku. Rumah itu bukan hanya bangunan, tapi simbol dari seluruh perjuangan kami. Air mata, lapar yang pernah kami tahan bersama. Malam-malam gelap ketika listrik diputus dan ibu tetap tersenyum sambil berkata, "Tidak apa-apa, Nak, besok pasti lebih baik." Namun semua kebahagiaan itu runtuh hanya dalam hitungan detik. Ketika aku pulang lebih cepat dari kantor, aku melihat sesuatu yang membuat darahku benar-benar membeku. Di depan gerbang kayu rumah mewah itu, rumah hadiahku untuk ibu, aku melihat ibu mertua mendorong tubuh ibuku hingga jatuh tersungkur ke aspal kasar. Hijab ibu terlepas sebagian, tangannya bergetar menahan sakit. Suara ibu mertua melengking, menusuk udara sore yang tadinya tenang. "Pergi kamu, miskin! Rumah ini bukan tempat orang rendahan seperti kamu." Dan yang lebih menyakitkan lagi, suamiku Faris berdiri di teras rumah dengan tangan bersilang di dada. Dia tidak melerai, tidak menolong, tidak berhenti. Dia justru tertawa. Tertawa keras seolah sedang menonton pertunjukan lucu, bukan menyaksikan ibu kandungku dihina dan diperlakukan seperti sampah. Saat itu hatiku pecah, namun sekaligus ada sesuatu yang bangkit dalam diriku. Sesuatu yang selama ini kubiarkan tidur karena cinta, kesabaran, dan harapan. Hari itu, semuanya berubah. Pagi itu sebenarnya dimulai dengan begitu indah. Yana memegang erat tangan ibunya, Ibu Lina, di dalam mobil. Jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena bahagia dan gugup menahan kejutan besar yang sudah ia rencanakan bertahun-tahun. Di kursi samping, Ibu Lina menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Dari balik kaca mobil, deretan gedung tinggi perlahan berubah menjadi pepohonan rapi dan jalanan besar yang sangat bersih. "Nak, kita ini mau kemana? Jalan sebesar ini. Ibu belum pernah lewat sini seumur hidup." Suara Ibu Lina lembut, sedikit bergetar. Yana tersenyum pelan. Dalam senyumnya ada rasa bangga, rasa lega, karena akhirnya dia bisa memberikan sesuatu yang layak untuk wanita yang telah mengorbankan segalanya demi dirinya. "Kita mau lihat tempat baru, Bu. Sebentar lagi sampai." Jawaban itu ia ucapkan lirih, seperti memeluk suara sendiri. Mobil mereka masuk ke kawasan elit yang bahkan hanya bisa dilihat di televisi. Rumah-rumahnya bukan lagi rumah, melainkan istana. Dinding marmer, kaca tinggi, taman rimbun yang terawat, dan para satpam yang menunduk hormat ketika Yana melewati pos keamanan. Ibu Lina semakin bingung, matanya bergerak cepat melihat setiap bangunan mewah yang seperti tidak nyata. "Yana, ini tempat siapa? Kamu pekerjaan di sini?" "Bu, kita jangan masuk sembarangan nanti dimarahi." Nada cemas itu muncul karena Ibu Lina terbiasa hidup sederhana. Tempat seperti ini bukan dunianya. Namun Yana hanya menggenggam tangan ibunya lebih erat. Mobil berhenti di depan sebuah rumah modern 3 lantai dengan arsitektur yang begitu menawan. Gerbang kayu jati terbuka otomatis, memperlihatkan halaman luas dan kolam koi jernih di samping jalan setapak batu alam. Ibu Lina menutup mulutnya. Nafasnya tercekat. "Ya Allah, Yana, rumah siapa ini? Kamu kenal yang punya? Jangan-jangan ini rumah bos kamu?" Suaranya hampir tidak terdengar. Yana mematikan mesin mobil. Dia menoleh, menggenggam kedua tangan ibunya. Tangan yang dulu mengantar kue jualan dari pintu ke pintu, tangan yang menahan lapar, tapi tetap menyisakan makanan untuk anaknya. "Bu, ini rumah ibu. Yana beli untuk ibu." Ibu Lina terpaku. Dunia seolah berhenti. "Jangan bercanda, Nak. Rumah semewah ini. Mana mungkin ibu bisa tinggal di sini?" Yana tersenyum, membuka pintu mobil untuk ibunya, seperti memperlakukan seorang ratu. "Ayo, Bu, masuk dulu. Biar ibu lihat." Mereka berjalan melewati taman yang wangi. Ketika pintu utama, yang tingginya hampir 4 meter, dibuka, Yana melihat bagaimana tubuh ibunya seolah melemas.
Ruang tamu besar dengan langit-langit tinggi, lampu kristal berkilau, dinding kaca raksasa menghadap taman belakang, kolam renang biru jernih, perabot mewah, udara sejuk. Segalanya terlalu indah. Terlalu luar biasa. Ibu Lina terpaku sambil menutup mulut. Air mata mulai jatuh satu persatu. "Nak, dari mana kamu punya uang sebesar ini? Harga rumah ini pasti lebih dari kehidupan kita selama ini." Yana menuntun ibunya duduk di sofa beludru mahal. "Yana kerja keras, Bu. Yana menabung. Perusahaan Yana, alhamdulillah lancar. Rumah ini dibeli tunai. Dan semua atas nama ibu." Saat itu, Ibu Lina tidak lagi bisa menahan tangisnya. Tangisnya pecah, bukan karena harta, tapi karena cinta. Ingatan puluhan tahun menyeruak. Malam tanpa listrik, menanak nasi dengan tungku. Menjahit baju demi uang tambahan. Menahan sakit, tapi tetap tersenyum. Mengasuh Yana seorang diri setelah ayah pergi. Sekarang, putri kecilnya yang dulu belajar di bawah lampu teplok, berdiri di depannya sebagai wanita kuat yang memberinya istana. "Bu, ini waktu ibu untuk bahagia. Tidak perlu lagi takut hujan, takut kontrakan bocor, tidak perlu lagi hitung uang pasar." Yana memeluk ibunya erat-erat sekali, as if protecting her from all the years of pain. Dia tidak tahu bahwa kebahagiaan besar itu akan memicu badai yang lebih besar pula. Setelah tangis haru mereka mereda, Yana mengajak ibunya berkeliling rumah seperti seorang anak yang ingin memamerkan mainan barunya. Tetapi ini bukan mainan. Ini adalah istana. Istana yang lahir dari kerja keras seorang anak perempuan yang tidak pernah menyerah pada takdir. Mereka menaiki tangga melingkar yang elegan, setiap langkah memancarkan kemewahan yang bahkan belum pernah dibayangkan Ibu Lina. "Ayo Bu, ini kamar Ibu." Ketika pintu kamar terbuka, Ibu Lina kembali menutup mulutnya dengan tangan. Kamar itu lebih besar dari seluruh kontrakan lamanya. Ada tempat tidur, ukuran raja dengan spray lembut dan tebal, balkon pribadi dengan pemandangan taman yang menyejukkan, dan lemari pakaian yang penuh dengan baju-baju baru yang sudah disiapkan Yana. Tetapi yang membuat Ibu Lina benar-benar terdiam adalah kamar mandinya. Dinding marmer putih, meja wastafel batu besar, pancuran air panas yang jatuh dari langit-langit. "Yana, seumur hidup ibu mandi pakai gayung. Kamu belikan ibu tempat seperti ini. Ibu ini siapa, Nak? Sampai diperlakukan seperti ini." Yana tersenyum lembut dan memeluk ibunya dari samping. "Bu, ini semua belum seberapa dibandingkan apa yang sudah ibu lakukan untuk Yana. Ibu pantas dapat lebih dari ini." Mereka terus berkeliling. Dapur modern dengan peralatan canggih, dapur basah sederhana untuk resep-resep ibu, ruang kerja Yana, gym kecil, dan sebuah musala yang begitu tenang diterangi cahaya lembut dengan kaligrafi indah di dinding. "Di sini kita bisa salat berjamaah tiap hari, Bu," kata Yana pelan. Ibu Lina hanya mengangguk, bibirnya bergetar menahan haru yang seolah tidak ada habisnya. Ketika mereka kembali ke ruang tamu, asisten rumah tangga yang sudah Yana pekerjakan datang membawa teh hangat. Semua begitu sempurna, seperti hidup baru yang tak pernah mereka bayangkan. Namun, saat duduk, mata Ibu Lina menangkap sebuah bingkai foto kecil, foto pernikahan Yana dan Faris. Senyumnya perlahan memudar. Ada bayangan keraguan muncul di matanya. "Nak, rumah sebesar dan semewah ini, apa Faris dan keluarganya tahu?" tanya Ibu Lina hati-hati. Pertanyaan itu membuat Yana membeku sesaat. Senyum yang tadi hangat perlahan berubah kaku. Dia memalingkan wajah ke kolam renang. Airnya begitu tenang, bertolak belakang dengan hatinya yang tiba-tiba gelisah. "Belum, Bu," jawab Yana lirih. "Kenapa belum, Nak? Dia suamimu. Harusnya dia ikut bahagia." Yana menghela napas panjang. Ada sesuatu yang sudah lama ia pendam. Mereka hanya tahu Yana bekerja sebagai manajer. Mereka tidak tahu kalau perusahaan itu milik Yana sendiri. Ibu Lina mengernyit. "Tapi, kenapa kamu sembunyikan, Nak? Itu kan kabar baik." "Yana belum siap, Bu. Yana takut kalau mereka tahu rumah ini, harta ini, rejeki ini
akan membuat mereka datang dan mengusik. Untuk sekarang, tolong biarkan ini jadi rahasia kecil kita dulu ya, Bu. Ibu Lina menatap mata putrinya. Ada kekhawatiran besar di sana, ketakutan yang tidak pernah Yana ucapkan secara langsung. Akhirnya, Ibu Lina mengangguk pelan. Baiklah, Nak, kalau itu maumu, Ibu percaya. Yana memeluk ibunya. Dalam pelukan, itu ada rasa lega, tapi juga ketakutan. Yana tahu, kerahasiaan ini seperti bom waktu. Yang ia tidak tahu adalah, sumbunya ternyata jauh lebih pendek dari yang ia bayangkan. Sejak rumah mewah itu berdiri sebagai hadiah untuk ibunya, hidup Yana terbagi menjadi dua dunia yang bertolak belakang. Satu dunia adalah dunianya, yang sebenarnya, dunia di mana ia adalah pemilik perusahaan teknologi besar, seorang CEO muda yang dihormati, perempuan tangguh yang memegang kendali penuh atas kesuksesannya. Dunia kedua adalah dunia sandiwara, dunia kecil yang ia ciptakan di rumah suaminya, Faris. Di dunia itu, Yana berpura-pura menjadi seorang manajer biasa dengan gaji lumayan, menyembunyikan semua kemewahan agar tidak memancing keserakahan keluarga suaminya. Hidup seperti ini melelahkan, membawa dua wajah, dua peran, dua beban. Namun Yana rela demi menjaga ibunya dan demi menghindari kekacauan yang ia tahu pasti akan terjadi jika Faris mengetahui kebenaran. Malam itu, Yana pulang ke rumah Faris menggunakan mobil sedan biasa. Mobil yang ia katakan sebagai mobil kantor cicilan. Padahal, mobil mewahnya yang sebenarnya selalu ia tinggalkan di kantor agar Faris tidak curiga. Begitu masuk rumah, pemandangan yang sudah menjadi rutinitas itu kembali terlihat. Faris berbaring di sofa, tangan menekan tombol stick game konsol, matanya terpaku pada layar TV. Pria itu bahkan tidak menoleh ketika Yana mengucap salam. "Mas, aku pulang." Suara Yana lelah, tapi tetap lembut. "Yah." Hanya satu kata, dingin, sembarangan. Tanpa menoleh, Faris bertanya, "Aku lapar, kamu nggak masak?" Yana menutup mata sejenak. Capek dari pekerjaan sungguhan, mengurus perusahaan, dan sekarang masih harus menghadapi tuntutan tidak masuk akal dari suaminya. "Mas, aku capek banget, baru selesai rapat panjang. Kita pesan makanan saja ya." Faris akhirnya menoleh, bukan karena perhatian, tapi karena kesal. "Kamu itu istri macam apa? Suami pulang kelaparan nggak diurus. Gajimu besar, tapi pulang malam terus. Tugasmu itu ngurus suami." Kata-kata itu menusuk, seperti pisau tumpul yang dihantamkan ke hati. Inilah Faris sebenarnya. Pemalas, tidak punya ambisi, merasa sangat berhak atas uang istrinya, dan selalu menganggap Yana sebagai ATM pribadi keluarga mereka. Yana tahu, suaminya adalah pria yang pernah ia cintai. Namun pria itu perlahan berubah menjadi seseorang yang asing. Meski begitu, Yana tetap menahan emosi. Dia tidak ingin bertengkar. "Aku pesan makanan kesukaan Mas." "Ya," katanya pelan. Namun sebelum ia sempat menyentuh ponsel, bel rumah berbunyi keras, ditekan berkali-kali tanpa jeda. Suara bel itu terdengar seperti serangan. Yana dan Faris saling memandang. Keduanya tahu, hanya ada dua orang yang menekan bel sekeras itu. Dan benar saja, saat Yana membuka pintu, di sana berdiri Ibu Wati, mertua yang tajam mulutnya, dan Indah, adik iparnya yang manja. Tanpa salam, tanpa sopan santun, Ibu Wati langsung masuk seperti pemilik rumah. Lama banget buka pintunya. Indah langsung menuju kulkas, membuka pintu kulkas tanpa izin seperti rumah sendiri. "Kak Yana, kok nggak ada minuman dingin? Ini kulkas kayak rumah orang miskin banget sih." Kalimat itu membuat hati Yana diremas rasa pahit. Rumah ini sudah jauh lebih mewah dibanding masa kecilnya. Namun, bagi keluarga suaminya, tidak ada yang pernah cukup. Ibu Wati menyapu ruangan dengan pandangan merendahkan. "Debu di mana-mana, kamu kerja tapi rumah berantakan. Kasihan Faris, punya istri kok nggak bisa urus rumah." Yana diam. Ia tahu ucapan itu bukan sekadar kritik, tapi penghinaan. Faris tentu saja memilih membela keluarganya. "Ya Yana, kasihan ibu dan Indah, gaji kamu kan besar, bantu mereka lah." Dan seperti biasa, tujuan kedatangan mereka bukan untuk bertemu, bukan untuk berbagi cerita,
tetapi untuk uang, arisan, mesin cuci baru, handphone mahal, uang pegangan. Daftar permintaan mereka panjang, sangat panjang. Dengan hati berat, Yana mengalah demi menghindari drama. Malam itu, ia mentransfer total 15 juta, tanpa ucapan terima kasih, hanya tatapan angkuh. Namun saat mata Ibu Wati melihat foto kecil Ibu Yana di sudut ruangan, ia tertawa rendah. "Ibumu gimana kabarnya? Masih tinggal di kontrakan becek itu. Kasihan ya. Sudah tua tapi hidup susah." Indah ikut menimpali sambil cekikikan. "Kampungan banget sih pasti. Suruh main ke sini dong, Kak. Biar tahu gimana rasanya lihat Aceh." Saat itu wajah Yana berubah, keras, dingin. Bukan karena diri sendiri, tapi karena mereka menghina ibunya. Itu batas kesabarannya. Namun ia masih memilih diam. Ia masih menelan semuanya. Karena ia tidak tahu bahwa badai besar sebenarnya sudah mulai terbentuk. Setelah menerima uang dari Yana, suasana rumah yang tadinya penuh omelan itu berubah menjadi hangat. Bukan karena cinta, tetapi karena uang sudah ditransfer. Ibu Wati mulai santai, duduk di sofa seperti ratu. Indah kembali sibuk dengan ponselnya, mencari-cari model HP terbaru, sudah tidak malu lagi meminta tambahan. Faris pun tampak puas, merasa telah menunjukkan kuasa sebagai suami, padahal semua beban ditanggung Yana. Namun, ketika mata Ibu Wati melihat sebuah bingkai foto kecil berisi wajah Ibu Lina, semuanya berubah. Ia tersenyum sinis, senyum yang sangat Yana kenal. Itu ibumu gimana kabarnya, Yana? Masih tinggal di kontrakan sempit itu. Kasihan sekali. Sudah tua, hidupnya susah." Indah ikut menambahkan sambil tertawa kecil. "Iya, Kak, suruh main ke sini dong. Biar tahu rasanya tinggal di rumah bagus. Kan kasihan, nanti kaget lihat kulkas besar, dikiranya lemari piring." Tawa mereka menyayat telinga Yana. Hatinya panas, sangat panas. Dadanya seperti diremas. Dia bisa menahan hinaan terhadap dirinya. Dia bisa menahan kecaman, omelan, sindiran. Tapi tidak untuk ibunya. Hatinya mulai bergetar marah. Namun Yana masih mencoba menjaga ketenangan. Suaranya datar, tetapi dingin. "Ibu Lina baik-baik saja dan beliau tidak perlu datang ke sini." Ibu Wati mendengus. "Baik apanya? Hidupnya susah. Kamu itu kalau punya rezeki, harusnya lihat orang tua juga. Bukan cuma buat diri sendiri. Lupa, benar-benar lupa, bahwa baru saja ia menerima uang dari Yana." Ibu Wati kemudian menatap foto itu lagi, kali ini dengan nada penghinaan yang lebih tajam. "Coba suruh ibumu itu kerja bantu-bantu di sini. Jadi asisten rumah tangga kalian. Lumayan kan daripada nganggur." Kata-kata itu menusuk seperti belati. Yana tidak lagi mampu menahan amarah. Ia menegakkan tubuhnya, menatap Ibu Wati dengan mata yang tajam. "Ibu saya tidak perlu kerja. Saya yang menanggung hidupnya. Dan tolong, berhenti bicara seperti itu." Ibu Wati terkejut melihat Yana berani membalas. Selama ini, Yana diam, lembut, selalu mengalah. Wanita tua itu menjulurkan dagunya angkuh. "Wah, sekarang sombong ya? Baru jadi manajer saja lagaknya tinggi. Dengar ya Yana, kamu itu kerja banting tulang, tapi hidupmu tetap begini-begini saja. Rumah cuma segini. Untung kamu dapat Faris, anakku. Kalau bukan karena dia, mana ada yang mau sama kamu?" Senyuman kecil muncul di bibir Ibu Wati. Senyuman yang penuh kesombongan, seolah ia sedang mengajari Yana rasa syukur. Yana menunduk sedikit, bukan karena takut, tapi karena menahan ledakan amarah. Ia menggenggam tangannya di bawah meja sampai buku-buku jarinya memutih. Dalam hatinya, suara yang selama ini ia bisukan mulai berbicara. "Kalau mereka tahu aku punya rumah 15 miliar, kalau mereka tahu aku sebenarnya CEO, kalau mereka tahu semua aset atas namaku, mereka akan berubah menjadi apa?" Ia tahu jawabannya, menjadi buas. Jadi Yana diam. "Saya permisi ke dapur dulu, Bu." Namun Ibu Wati langsung berdiri sambil mengibaskan tangan dengan kesal. "Enggak usah, Ibu mau pulang. Panas rumah ini, bikin emosi. Ayo Indah. Faris, kita makan di luar, pakai uang yang Yana kasih tadi." Indah tertawa kecil.
Faris hanya mengambil kunci tanpa berkata apa-apa. Saat mereka bertiga melangkah keluar rumah, tertawa-tawa puas, Yana berdiri membeku di ruang tamu. Rumah terasa sunyi, hanya suara detak jam yang terdengar. Rasanya seperti ada yang pecah dalam dirinya. Tatapannya kosong. Ia bersandar pada dinding, menutup mata. Air mata jatuh, bukan karena sedih, tapi karena kesabaran yang mulai runtuh. Selama ini, Yana selalu percaya bahwa diam adalah bentuk kebijaksanaan, bahwa mengalah adalah pilihan yang lebih mulia. Tapi ia salah. Diamnya, kesabarannya, kelembutannya telah membuat mereka semakin berani, semakin kejam, semakin tidak tahu malu. Dan di lubuk hatinya, sebuah firasat buruk muncul. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia baru saja merasa ada sesuatu yang akan pecah lebih besar dari ini. Dan ia benar, ia hanya belum tahu bahwa badai itu sudah sangat dekat. Keesokan paginya, Faris bangun dengan perasaan tidak enak. Bukan karena penyesalan, tetapi karena egonya terganggu. Semalam, ketika Ibu Wati dan Indah pulang, Faris sempat menyindir Yana mengenai ibunya. Dan Yana, yang biasanya lembut dan selalu menunduk, tiba-tiba menjawab dingin. "Ibu Lina, urusanku Mas. Mas nggak perlu khawatir." Kalimat sederhana itu menghantam harga diri Faris. Ia merasa Yana semakin berani melawan, semakin tidak menghargai kedudukannya sebagai suami. Padahal, Faris tidak pernah sungguh-sungguh menjadi kepala keluarga. Yana bangun pagi-pagi sekali hari itu. Ia bekerja dari rumah untuk memantau perusahaan secara remote sebelum pergi mengunjungi ibunya di Pondok Hijau. Sementara, Faris berjalan mondar-mandir di depan pintu kantor kecil Yana dengan gelisah. Pintu itu sedikit terbuka. Faris hendak memanggil Yana, mungkin meminta uang jajan tambahan seperti biasa. Tetapi, kemudian terdengar suara Yana berbicara di telepon. Nada suaranya berbeda. Tegas, profesional, penuh otoritas, nada yang Faris belum pernah dengar. "Iya Pak Johan, tolong pastikan semua tagihan untuk furnitur tambahan di Pondok Hijau itu langsung dialihkan ke rekening pribadi saya. Jangan tagih ke kantor." Faris mengerutkan kening. Pondok Hijau? Kawasan elit itu? Untuk apa Yana mengurus pembayaran di sana? Ia menempelkan telinganya lebih dekat. "Ibu saya suka sekali gazebo barunya. Tolong sampaikan ke tim interior. Total biayanya 15 miliar sudah termasuk semua kan? Saya tidak mau ada biaya tersembunyi." Faris terbelalak. 15 miliar. Gazebo. Pondok Hijau. Setiap kata seperti petir menyambar kepalanya. Dia mundur perlahan, wajahnya pucat. Lututnya hampir goyah. Yana, istrinya, yang selama ini dia kira hanya manajer menengah, ternyata membeli rumah 15 miliar untuk ibunya. Dan lebih parah lagi, dia menyembunyikannya dari Faris. Faris duduk di sofa, napasnya tercekat. Dalam dadanya muncul rasa sakit, rasa malu, dan yang paling besar, keserakahan. Kemudian Yana keluar dari ruang kerjanya, rapi dengan hijab elegan. "Mas, aku ke kantor ya. Mungkin pulang agak malam, mau mampir ke tempat ibu." Faris menahan diri. Ia menatap Yana seperti memandang orang asing. "Ya, hati-hati." Begitu mobil Yana menghilang, Faris langsung memesan taksi online. Ia tidak menelepon ibunya dulu. Ia tidak menelepon Indah. Ia harus memastikan dengan mata kepala sendiri. Perjalanan hampir 45 menit terasa seperti 1 jam penuh racun di dalam dadanya. Saat tiba di depan gerbang Pondok Hijau, penjagaan yang ketat membuatnya tidak bisa masuk. Ia turun di minimarket dekat gerbang, mengawasi dari kejauhan. Setelah menunggu hampir 2 jam, akhirnya mobil sedan Yana melaju menuju gerbang. Penjaga hanya melihat kartu akses, lalu gerbang terbuka. Gerbang terbuka. Untuk Yana. Faris membeku. Itu saja sudah cukup sebagai bukti. Yana benar-benar punya akses masuk ke perumahan elite itu. Dia bukan pengunjung, dia pemilik. Namun Faris tidak langsung pulang, dia menunggu. Persis seperti seseorang yang sedang menunggu bukti untuk membenci lebih dalam. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ketika Yana keluar sore itu, wajahnya tenang dan senang. Mungkin setelah bertemu ibunya, Faris merasakan sesuatu berubah dalam hatinya. Kekaguman kecil yang dulu pernah ada.
mati. Yang tersisa hanya rasa iri dan keserakahan. Dia langsung menelpon Indah. "Dek, jemput Mas di Pondok Hijau. Panggil ibu juga. Penting, ini soal uang." Hanya itu yang perlu ia katakan. Karena setiap kali kata uang keluar dari mulut Faris, mereka akan datang. 30 menit kemudian, sebuah mobil LCGC yang sudah usang berhenti di depan minimarket tempat Faris menunggu. Pintu terbuka, dan muncullah Ibu Wati serta Indah. Keduanya dengan wajah penuh rasa ingin tahu bercampur keserakahan. "Ada apa, Mas? Ngapain di tempat ginian? Jauh banget," tanya Indah sambil memandang sekeliling, merasa dirinya tidak pantas berada di lingkungan elit seperti itu. Faris menghela napas berat, lalu menunjuk ke arah gerbang megah Pondok Hijau. Matanya merah bukan karena sedih, tetapi karena ego dan iri yang membakar dadanya. "Yana, istriku tercinta itu. Dia beli rumah di dalam sini." Ibu Wati langsung menunjuk hidung Faris. "Apa? Rumah di sini? Rumah miliaran ini. Kamu jangan bercanda, Faris." Indah mendekat, matanya membesar, suaranya melengking. "Maksud Mas, Yana beli rumah di Pondok Hijau. Rumah berapa miliar?" Faris menatap mereka dengan tatapan yang tidak lagi sama. Tatapan seseorang yang merasa dikhianati, diremehkan, dipermainkan. 15 miliar. Buat ibunya. Buat Ibu Lina. Suasana sunyi sejenak. Lalu, "Apa?" Teriakan dua wanita itu menggema, bahkan membuat beberapa orang di sekitar minimarket menoleh. Mata Ibu Wati membelalak. Tangan gemetar memegang tasnya. "Berani sekali perempuan itu. Dia sembunyikan harta sebesar itu dari kita. Dia biarkan kita minta-minta kayak pengemis." Indah ikut memekik. "Kak Yana dapat uang dari mana? Jangan-jangan dia korupsi di kantornya." Faris segera menyambar. "Dia nggak korupsi. Perusahaan tempat dia kerja, itu punya dia sendiri. Bukan dia kerja, dia pemiliknya." Keduanya terdiam. Senyap. Hanya angin sore yang bergerak di antara mereka. Faris melanjutkan pelan tetapi tajam. "Jadi selama ini, kita mengemis pada seorang miliarder, dan dia sembunyikan semuanya dari kita." Wajah Ibu Wati mulai berubah warna. Dari kaget, marah, lalu menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, keserakahan. Ibu Wati menatap Faris, suara berubah lembut, lembut yang palsu. "Faris, kamu itu suaminya. Dalam pernikahan, harta istri itu harta suami juga. Rumah itu milikmu, Nak. Milik kita." Indah langsung menimpali. "Iya, itu rumah Mas. Berarti itu rumah kita juga. Kita bisa tinggal di sana." Faris mengisap napas panjang. Ia tahu ibunya sudah mulai menyusun skenario. Kemudian, kata-kata itu keluar dari mulut Ibu Wati seperti racun yang dibalut gula. "Besok, kita ke sana, kita pindah." Faris menatap ibunya tidak percaya. "Masuk begitu saja. Bagaimana kalau dijaga?" Ibu Wati tersenyum kecil. Senyum yang menusuk. "Kamu suaminya, Faris. Tunjukkan saja KTP. Bilang kamu mau menjenguk ibumu. Satpam pasti izinkan." Indah mengangguk penuh semangat. "Betul. Terus kita masuk ke rumah itu. Kita bilang itu rumah Mas. Kita usir ibunya, Yana. Dia nggak pantas tinggal di rumah mewah." Faris menelan ludah. "Kalau ibunya melawan," Ibu Wati mendesis sinis, "dia cuman orang tua kampungan. Takut sama bentakan. Tinggal kita dorong, kita paksa keluar." Indah menambahkan sambil senyum penuh dendam. "Dia cuman orang miskin yang kebetulan punya anak kaya. Tempatnya bukan di Pondok Hijau. Tempatnya ya di kontrakan becek itu." Dan akhirnya, Faris bersuara. Pelan, namun penuh nafsu. "Jadi, kita ambil rumah itu?" "Yah," jawab Ibu Wati mantap. "Kita ambil semua yang seharusnya jadi milikmu. Yana tidak akan berani melawan, karena kalau dia melawan, rahasianya terbongkar, dia akan malu." Faris tersenyum perlahan, senyum yang dingin, senyum seseorang yang baru menemukan alasan untuk mengkhianati pasangannya sendiri. "Baik, Bu, besok pagi, kita pindah." Mata ketiganya bersinar, bukan oleh cahaya kebaikan, tetapi oleh nafsu dan keserakahan. Dan di kejauhan, semilir angin sore menerpa wajah mereka seperti bayangan pertanda buruk. Karena mereka tidak tahu
bahwa rencana itu akan menjadi awal dari kehancuran mereka. Hari itu adalah hari besar bagi Yana. Ia bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan diri untuk memimpin rapat penting di kantor pusat perusahaannya, gedung pencakar langit yang selama ini menjadi simbol kerja keras dan pencapaiannya. Dengan setelan blazer rapi dan hijab sutra berwarna navy, ia terlihat seperti seorang eksekutif muda yang tidak pernah takut menghadapi apapun. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang jauh berbeda, Faris, Ibu Wati, dan Indah sedang bersiap-siap dengan cara yang membuat langit pun seolah mendung. Mereka bukan bersiap untuk bekerja atau memperbaiki hidup. Mereka bersiap untuk merampas sesuatu yang bukan milik mereka. Sebuah truk pindahan kecil yang sudah karatan parkir di depan kontrakan mereka. Di sana, sofa coklat pudar, lemari miring, kardus kumal, dan tumpukan barang-barang yang memalukan diseret keluar dengan penuh semangat. "Ayo cepat," kata Ibu Wati dengan suara penuh antusiasme serakah. "Hari ini kita pindah ke rumah Yana. Kita akan tinggal di sana selamanya." Indah tertawa sambil memeluk tas ponselnya. "Nanti kamar Indah yang ada balkonnya ya, Bu. Biar bisa foto-foto buat story. Biar teman-teman tahu Indah tinggal di Pondok Hijau." Faris berdiri dengan dada membusung, seakan dia benar-benar memiliki rumah itu. Tatapan matanya dingin, penuh ambisi sesat. Baginya, hari itu adalah hari kemenangan. Mereka tidak tahu sama sekali bahwa apa yang menunggu mereka bukanlah kehidupan mewah, melainkan kehancuran yang perlahan mendekat tanpa suara. Di sisi lain kota, Yana memasuki ruang rapat besar dengan layar presentasi raksasa. Investor dari Singapura dan Jepang duduk rapi, menunggu pemaparan visioner dari seorang CEO muda yang telah memimpin perusahaan ke tingkat internasional. Suaranya tenang, percaya diri, tajam seperti pisau yang diarahkan tepat pada tujuan. Namun, saat Yana semakin tenggelam dalam penjelasannya, tas kerjanya mulai bergetar. Getaran pertama ia abaikan, getaran kedua lebih panjang, namun tetap ia hiraukan. Ia terbiasa diganggu Faris dengan permintaan-permintaan tidak penting. Lalu, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Ponsel khusus CEO di meja rapat, ponsel yang hanya boleh dihubungi ketika ada keadaan darurat berat, bergetar. Nama yang muncul di layar membuat seluruh tubuh Yana membeku. Ibu. Yana merasakan seluruh dunia berhenti berputar. Ia meminta maaf pada para investor, lalu segera keluar dari ruang rapat ke kantor pribadinya. Tangannya gemetar saat mengangkat telepon. "Ibu, ada apa? Ibu kenapa?" Yang terdengar bukan jawaban, melainkan suara tangisan. Tangisan yang tidak pernah Yana dengar seumur hidupnya. "Yana, nak, cepat ke sini. Ibu takut." Suara itu tersengal, terputus-putus, seperti seseorang yang sedang dipojokkan dan tidak punya kekuatan lagi. "Ibu, siapa di sana? Kenapa? Tolong bicara sama Yana." Tiba-tiba, suara lain terdengar. Suara tajam, kasar, dan penuh amarah. "Hei, orang tua, berani kamu telepon dia? Sini kasih HP-nya." Itu suara Ibu Wati. Lalu terdengar suara benda dibanting, disusul jeritan Ibu Lina yang menyayat jantung. "Jangan, Yana, tolong." Sambungan terputus. Detik itu, dunia Yana runtuh. Semua ketenangan yang ia bangun bertahun-tahun hancur berantakan. Ia tidak lagi mampu bernapas dengan normal. Ia bukan lagi seorang CEO yang elegan. Ia berubah menjadi seorang anak perempuan yang sedang mendengar ibunya disakiti. Namun, dari kehancuran itu, muncul sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang sudah lama tidur di dalam dirinya. Amarah. Amarah yang sangat dingin, sangat tajam, dan sangat mematikan. Yana berjalan keluar dari kantor pribadinya seperti badai. Ia tidak peduli tatapan terkejut para karyawan. Ia hanya memerintahkan satu hal. Batalkan semua jadwalku hari ini dan panggil tim keamanan pribadi. Suruh mereka ke Pondok Hijau sekarang juga. Dengan langkah cepat, Yana memasuki lift pribadi dan turun ke basement khusus direksi. Di sana, parkir rapi sebuah mobil hitam sport mewah, mobil yang Faris bahkan tidak tahu keberadaannya. Mesin mobil meraung keras saat dinyalakan, seolah mencerminkan amarah Yana. Ia mengemudi tanpa mempedulikan lampu merah, klakson, atau teriakan dari pengendara lain.
Pikirannya hanya fokus pada satu hal, menyelamatkan ibunya. Ketika mobil itu akhirnya memasuki gerbang Pondok Hijau, penjaga keamanan langsung membuka palang dengan hormat. Yana melaju masuk tanpa menyapa siapapun, dan ketika ia berbelok ke jalan rumah ibunya, hatinya seolah disayat pisau. Gerbang rumah terbuka lebar, barang-barang kumal berserakan di halaman hijau yang seharusnya indah. Dan yang paling menghancurkan, Ibu Lina terduduk di tanah, hijabnya miring, tangan memegangi lengan yang memar, tubuh gemetar, ketakutan, dan di hadapannya, Ibu Wati berdiri dengan tangan di pinggang, wajah congkak, suara menusuk. "Ini rumahku. Pergi kamu miskin, tempatmu itu di kontrakan, bukan di sini." Sementara di teras rumah, Faris dan Indah tertawa keras. Tertawa melihat seorang wanita tua terluka. Saat itu, ada sesuatu yang patah dalam diri Yana. Dan sesuatu yang lain, bangkit. Bukan lagi Yana yang lembut dan penurut, melainkan Yana yang siap mengakhiri semuanya. Yana melangkah turun dari mobil dengan wajah yang tidak lagi menunjukkan emosi. Tidak marah, tidak berteriak. Justru semakin diam, semakin dingin, dan itulah yang membuat semua orang mulai ketakutan. Indah yang tadinya tertawa terbahak-bahak langsung membeku. Terlihat jelas dari matanya bahwa ia tidak pernah melihat Yana dalam keadaan seperti ini. Faris refleks mundur satu langkah, seperti baru menyadari bahwa perempuan yang selama ini ia anggap lemah. Tidak selemah yang ia sangka. Yana tidak menoleh pada siapapun. Ia berjalan lurus menuju ibunya yang masih terduduk di tanah. Setiap langkahnya terdengar jelas di halaman yang kini dipenuhi barang-barang kumal milik keluarga Faris. Langkah itu berat, penuh tekanan, seolah bumi pun merasakan kemarahannya. "Ibu," pelan Yana memanggil, suara yang pecah di ujung. Tubuh Ibu Lina gemetar saat melihat putrinya. Ia segera mencoba berdiri, tapi Yana menahan dengan lembut. "Ibu jangan bangun dulu, biar aku lihat dulu lukanya." Yana memeriksa lengan ibunya, melihat memar besar yang membiru di kulit yang mulai menua itu. Jari-jarinya bergetar, matanya memanas. Ia menunduk, mencium tangan ibunya dengan penuh hormat, seakan meminta maaf tanpa kata-kata. "Maafkan Yana." "Ibu." Maaf karena Yana tidak ada di sini saat mereka menyakiti ibu. Ibu Lina hanya bisa menangis, memegangi kepala Yana, bukan karena sakit, melainkan karena hatinya remuk melihat anak semata wayangnya harus menyaksikan penghinaan ini. Sementara itu, Ibu Wati akhirnya menemukan kembali suaranya. Dengan nada meremehkan yang sudah ia gunakan bertahun-tahun, ia berkata lantang, "Bagus kamu datang, lihat kelakuan ibumu. Kami mau pindah ke rumah suamimu, tapi ibumu mengusir kami. Dia tidak sopan." Faris menambah, seolah ingin menunjukkan kuasanya. "Ini rumah kita, Yana. Kamu tidak boleh larang. Ibumu yang tidak tahu diri." Indah ikut menyahut dari belakang, suaranya tengik dan penuh ejekan. "Kak Yana sudah sombong ya. Rumah mahal, tapi ibu sendiri dibiarkan tinggal di kontrakan. Sekarang kami mau tinggal di sini." "Salah." Yana berdiri perlahan. Satu langkah, dua langkah, mendekati mereka. Namun kali ini, tidak ada lagi kelembutan di wajahnya. Ia menatap Faris pertama kali. Tatapan yang membuat lelaki itu langsung mengalihkan pandangan, seolah sedang berdiri di depan seseorang yang jauh lebih kuat dari dirinya. "Kamu bilang ini rumahmu?" tanya Yana dengan suara rendah. Faris mencoba bertahan. "Ya, kamu istriku. Hartamu hartaku." Yana mengangguk kecil. Bukan setuju, tapi menahan tawa sinis yang hampir keluar. Ia kemudian menoleh kepada Ibu Wati, dan dengan suara yang sangat pelan, namun jelas menusuk. "Kalian tidak tahu apapun tentang aku, bukan?" Ibu Wati ingin menjawab, tapi suara itu hilang di tenggorokan saat melihat sorot mata Yana. Sorot mata itu bukan milik menantu yang selama ini mereka hina. Itu mata pemimpin. Mata wanita yang memegang kekuasaan. Mata seseorang yang bisa menghancurkan tanpa harus berteriak. Yana mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ponsel mahal yang hanya digunakan untuk urusan besar. Ponsel yang keluarga Faris tidak pernah tahu ia punya. Ia menekan satu tombol cepat. "Halo Ibu Yana," kata suara di seberang dengan hormat.
Ada yang bisa saya bantu? Pak Johan, saya ada masalah di rumah Pondok Hijau. Ada 3 orang yang memaksa masuk. Mereka membawa barang-barang mereka ke sini, mengusir ibu saya, dan melakukan kekerasan. Tolong bawa tim keamanan dan polisi sekarang juga. Saya tunggu 15 menit. Semua orang terdiam. Termasuk angin. Termasuk waktu. Yana menutup telepon dan memasukkan kembali ponselnya. Tidak ada ancaman. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan kepada Faris dengan sangat pelan. Kamu berani sentuh ibu aku, dan itu kesalahan terbesarmu. Faris memucat. Ibu Wati mulai goyah. Indah mulai menggigit bibir sampai gemetar. 15 menit kemudian, suara deru mobil memasuki lingkungan elit itu. 2 mobil hitam besar, 1 mobil polisi, dan 4 petugas keamanan pribadi turun dengan tegas. Mereka langsung menghampiri Yana dan memberi hormat. Ibu Yana, kami sudah tiba. Tolong tunjukkan orang-orang yang masuk tanpa izin. Yana mengangkat tangan dan menunjuk Faris, Ibu Wati, dan Indah. Mereka. Wajah ketiganya langsung berubah putih seperti kertas kosong. Dan dari titik itu, semua kedok yang mereka pakai selama ini mulai runtuh satu persatu. Ketika nama mereka ditunjuk, Faris, Ibu Wati, dan Indah seakan kehilangan tulang di dalam tubuhnya. Mereka berdiri kaku, tidak mampu bergerak, seolah bumi di bawah kaki mereka tiba-tiba berubah menjadi lumpur hisap yang siap menelan. Pak Johan menghampiri Yana dengan penuh hormat, lalu menatap 3 orang yang sudah ketakutan itu. Mbak orang ini masuk tanpa izin? Begitu ia bertanya, Yana mengangguk pelan. Tidak hanya masuk, mereka juga melakukan kekerasan pada ibu saya. Polisi yang berdiri di samping Pak Johan langsung mulai mencatat. Sikap mereka profesional, tetapi sorot mata mereka tajam ketika melihat memar di lengan Ibu Lina. Salah satu dari mereka menghampiri Ibu Lina dengan suara lembut. Ibu, mohon bersiap memberi keterangan nanti di kantor. Untuk sekarang, kami akan pastikan Ibu aman dulu. Ibu Lina mengangguk, namun wajahnya masih pucat penuh trauma. Yana berdiri di sisi ibunya, memegang tangannya erat seakan berjanji tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya lagi. Di sisi lain halaman, Faris berusaha mengembalikan keberaniannya. Suaranya bergetar hebat saat ia maju setengah langkah. Pak polisi, Pak, ada kesalahpahaman. Ini rumah saya. Saya suaminya. Saya berhak ada di sini. Polisi menatapnya tanpa simpati. Lalu, Pak Johan membuka map biru besar di tangan kirinya, map dokumen yang selama ini tidak pernah dilihat Faris. Rumah ini, katanya, sambil membalik lembar pertama, dibeli oleh Ibu Yana secara tunai, dan atas permintaan beliau, rumah ini didaftarkan atas nama ibunya. Sertifikatnya di sini, silakan lihat sendiri Pak Faris. Faris mendekat, menunduk untuk membaca. Ketika matanya melihat nama yang tertulis di sisi atas dokumen, jantungnya seakan berhenti berdetak. Cemata Samendan, Lina. Nama ibu mertuanya. Bukan namanya, bukan nama Yana, bukan nama mereka sebagai keluarga. Faris mundur beberapa langkah, wajahnya hancur. Ibu Wati langsung menyambar sertifikat itu dari tangan Pak Johan, matanya membelalak. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Tidak mungkin rumah semahal ini atas nama ibu dia. Pak Johan tetap tenang. Semua transaksi ada di rekaman bank. Dana berasal dari rekening pribadi Ibu Yana, bukan dari Bapak Faris. Dan ada satu hal lagi, ia membuka lembar berikutnya. Perjanjian pranikah, ditandatangani oleh Bapak Faris sendiri, menyatakan seluruh harta yang dimiliki atau diperoleh Ibu Yana selama pernikahan adalah milik pribadinya. Wajah Faris memutih seketika, Indah memekik kecil dan menutup mulutnya. Ibu Wati memegang kepalanya seakan dunia berputar. Itu tidak mungkin. Suara Faris terputus-putus. Aku tidak ingat tanda tangan. Pak Johan tersenyum tipis, senyum profesional yang sangat menusuk. Anda menandatanganinya sebelum akad nikah, waktu Anda terlalu senang menikah dengan seorang wanita berpenghasilan besar. Suasana hening. Angin pun seolah terdiam, menonton semua ini. Yana melangkah maju, berdiri tepat di hadapan Faris. Tatapannya begitu tenang,
tapi lebih tajam dari pecahan kaca. Kamu bilang ini rumahmu. Sekarang kamu sudah lihat sendiri siapa pemiliknya. Faris mencoba menyentuh tangan Yana, tetapi Yana menarik tangan itu sebelum ia sempat menyentuh kulitnya. Kamu tidak punya hak atas apapun di sini, Faris. Faris langsung tersungkur berlutut. Ia meraih ujung celana Yana. Suaranya pecah. Tangisnya terdengar memalukan di halaman rumah mewah itu. Yana, jangan, aku mohon. Aku salah, aku janji akan berubah. Yana menatapnya seperti menatap seseorang yang benar-benar asing. Tidak ada lagi yang perlu berubah. Semua sudah berakhir. Lalu ia menoleh ke Pak Johan dengan suara pelan, terukur, dan dingin. Tolong siapkan surat gugatannya. Mulai hari ini saya ajukan perceraian. Faris menjerit histeris. Indah menutupi wajahnya sambil menangis. Ibu Wati gemetar seperti daun kering tertiup angin. Yana tidak lagi melihat mereka sebagai keluarga. Mereka adalah orang asing, penyusup, dan pelaku kekerasan terhadap ibunya. Yana memberi instruksi terakhir kepada tim keamanan. Berikan waktu 5 menit, ambil barang pribadi mereka, dompet dan ponsel. Selain itu, buang semuanya. Perintah itu dijalankan tanpa ragu. Faris menoleh ke mobil sedan yang ia kira miliknya. Ia berlari, mencoba membuka pintu, mencari kunci, tapi tidak ada. Karena kunci itu ada di tangan Yana. Dia menangis, memohon, berteriak, tapi tidak satupun suara yang bisa mengubah apa yang sudah ditentukan. Akhirnya, ketika gerbang besar kayu jati itu menutup di belakang mereka, terdengar suara klan yang sangat keras. Suara itu menggema di seluruh halaman. Itu bukan sekadar suara gerbang, itu adalah suara penghabisan. Akhir dari semua kebohongan dan kelicikan mereka, dan awal dari kebebasan Yana. Gerbang besar itu menutup dengan suara keras yang menggema jauh ke dalam hati semua orang yang mendengarnya. Di balik gerbang, Yana berdiri mematung sejenak, menatap celah terakhir sebelum kayu jati itu benar-benar tertutup rapat. Setelah pintu berat itu berhenti bergerak, hanya ada keheningan. Keheningan yang berat, tapi juga melegakan, seperti beban bertahun-tahun akhirnya lepas dari bahunya. Di luar gerbang, Faris masih jatuh berlutut di jalan, kedua tangannya menutup wajah yang penuh air mata dan keringat. Ia tidak lagi terlihat seperti lelaki yang pernah membanggakan diri sebagai kepala keluarga. Ia terlihat hancur, kosong, dan tidak tahu harus kemana setelah dunia yang ia sandari selama ini hilang dalam satu hari. Indah berdiri di samping Faris, memeluk tas kecilnya sambil menangis tersedu-sedu. Riasan matanya luntur, membentuk garis hitam di pipinya. Ia berulang kali melihat ke kiri dan kanan, berharap tidak ada tetangga yang memandangi mereka. Tapi justru makin banyak tetangga keluar rumah, berbisik-bisik sambil menggelengkan kepala. Ibu Wati sudah tidak bisa menutupi rasa malu dan marahnya. Wajahnya merah padam, napasnya terengah-engah, matanya liar seperti seseorang yang baru saja kehilangan kendali hidupnya. Dia mencoba berdiri tegak, tetapi tubuhnya goyah. Ini semua salah perempuan itu. Semua salah Yana. Teriaknya, suara penuh kepahitan. Dia memaksa keluarganya sendiri keluar, tidak tahu balas budi. Namun suara itu tidak lagi menakutkan siapapun. Polisi hanya menatapnya datar. Tetangga-tetangga yang menyaksikan hanya mengelus dada, sebagian menggeleng pelan, sebagian bahkan menahan tawa. Di via dalam rumah, Yana menghela napas panjang. Ia memejamkan mata, membiarkan seluruh kejadian itu tenggelam perlahan seperti ombak yang akhirnya kembali tenang setelah badai besar. Ia bukan senang. Ia tidak pernah ingin sampai harus ke titik ini. Tapi, ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa lagi dipertahankan. Dan hari ini, ia memilih ibunya di atas segalanya. Ibu Lina berdiri di samping Yana, memegang lengan putrinya dengan tangan lembut yang bergetar. "Nak, kamu tidak apa-apa?" tanya Ibu Lina pelan. Yana berbalik, memeluk ibunya dengan erat, lebih erat daripada sebelumnya. Ibu yang harusnya tanya itu pada diri sendiri. Ibu yang disakiti. Yana yang terlambat datang. "Maaf, Bu." Ibu Lina menggeleng, air mata mengalir, tanpa suara. "Tidak, Nak. Ibu hanya takut. Ibu pikir, kamu tidak akan datang." Suara itu pecah,
penuh kerentanan dan rasa syukur sekaligus. Aku akan selalu datang, Bu. Selalu. Tidak ada siapapun yang bisa menyentuh ibu lagi, janji Yana sambil menggenggam tangan ibunya kuat-kuat, seolah ingin memastikan dunia tidak lagi berani menyentuh wanita itu. Pak Johan melangkah mendekat dengan sopan. Ibu Yana, kami sudah mengamankan seluruh area. Tim keamanan tetap berjaga di pintu depan sampai Anda perintahkan sebaliknya. Adakah instruksi tambahan? Yana mengangguk. Pastikan tidak ada satupun dari mereka bisa masuk lagi. Tidak hari ini, tidak besok, tidak selama-lamanya. Siap, Ibu. Setelah tim keamanan mengambil posisi di depan gerbang, Yana memandang halaman rumahnya, tempat yang seharusnya menjadi tempat damai untuk ibunya. Barang-barang kotor keluarga Faris masih berserakan. Kardus-kardus kumal, sofa usang, lemari reot, semua tampak begitu asing dan memalukan di halaman hijau itu. Yana memberi perintah singkat. Buang semuanya. Sekarang, beberapa petugas langsung bekerja mengangkat barang-barang itu dan memasukkannya ke truk sampah. Dalam hitungan menit, halaman rumah kembali bersih, rapi, dan layak seperti yang seharusnya. Yana kemudian menggandeng ibunya masuk rumah. Langkah mereka pelan, tetapi pasti. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan masa lalu yang kelam, menutup pintu pada orang-orang yang tidak pernah layak menjadi bagian dari hidup mereka. Saat pintu utama tertutup, rumah itu terasa berbeda, tenang, aman, damai. Untuk pertama kalinya sejak lama, Yana merasa rumah itu benar-benar milik mereka, bukan hanya secara hukum, tapi secara hati. Ibu Lina duduk di sofa sambil mengusap dada, mencoba menenangkan dirinya. Yana mengambil selimut tipis dan menyelimutinya dengan lembut. Ia kemudian duduk di samping, memegang tangan ibunya. Ibu, mulai hari ini kita hidup tenang ya. Tidak ada lagi yang boleh menyakiti ibu. Tidak ada lagi yang boleh masuk dan menginjak harga diri keluarga ini. Ibu Lina mengangguk pelan. Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah membela ibu. Yana menatap wajah ibunya yang lelah, dan untuk pertama kalinya dalam sehari itu, ia tersenyum, senyum kecil, namun penuh kelegaan. Aku tidak membela, Bu. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita. Setelah rumah kembali tenang, Yana berjalan perlahan ke dapur untuk mengambil segelas air hangat untuk ibunya. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Bukan karena lelah fisik, tetapi karena luka emosional yang masih mengikis dadanya. Di ruang tamu, Ibu Lina duduk sambil memegangi dadanya. Wajahnya pucat, namun berusaha tersenyum setiap kali Yana menatap ke arahnya. Yana memandang ibunya dari kejauhan, dan hatinya kembali bergetar. Ia tidak bisa lupa wajah ketakutan ibunya ketika telepon terputus. Tidak bisa lupa bagaimana tubuh itu terjatuh di aspal kasar. Tidak bisa lupa tawa Faris. Tawa yang selama ini ia anggap sebagai suami. Tawa yang hari ini berubah menjadi simbol pengkhianatan. Saat Yana kembali dengan air hangat, Ibu Lina menatapnya lembut. Nak, kamu tidak apa-apa. Ibu lihat wajahmu sangat lelah. Yana duduk di samping ibunya, memegangi tangan yang sudah keriput itu. Ibu yang tidak apa-apa. Yana baik-baik saja. Yang penting, ibu aman. Ibu Lina menarik napas panjang, menatap langit-langit seolah mencari kekuatan di antara bayang-bayang. Nak, ibu sedih bukan karena mereka mengusir ibu. Ibu sedih karena mereka adalah keluargamu. Ibu tidak menyangka mereka bisa sejahat itu. Yana menggenggam tangan ibunya lebih kuat. Mereka bukan keluarga, Bu. Bukan lagi. Keluarga adalah orang yang melindungi, bukan orang yang menyerang. Mulai hari ini, mereka tidak punya tempat dalam hidup Yana. Ibu Lina berkaca-kaca, tapi kini bukan air mata takut, melainkan air mata lega. Beberapa saat kemudian, telepon Yana berdering. Nama di layar membuat Yana mendesis pelan. Faris. Yana memandang telepon itu beberapa detik, kemudian mengaktifkan mode pengeras suara agar ibunya bisa mendengar. Ketika sambungan terhubung, suara Faris terdengar bergetar. Yana, tolong bicara sama aku. Aku di luar gerbang. Aku tidak tahu harus kemana. Tolong izinkan aku jelaskan. Yana tetap diam, membiarkan keheningan menjadi jawaban.
Faris menangis, napasnya tersengal. Aku kehilangan kamu, Yana. Aku kehilangan semuanya. Tolong beri aku kesempatan satu kali saja. Hanya satu kali. Aku mohon, tanpa kamu, aku... Suaranya patah. Ibu Lina menatap Yana, seakan bertanya apakah putrinya ingin mendengarkan. Tapi Yana hanya menutup mata. Tidak ada ruang untuk keraguan. Faris, kata Yana pelan namun firme, apapun yang kamu katakan hari ini, tidak akan mengubah apa yang kamu lakukan pada ibu saya. Kamu tertawa ketika ibu saya jatuh. Kamu diam saat keluargamu menyerang dia. Kamu bukan suami. Kamu hanya penumpang yang mengambil keuntungan. Faris terdiam beberapa detik, lalu ia menangis keras, seolah baru menyadari seluruh hidupnya runtuh. Yana melanjutkan, suaranya tenang, tidak bergoyang sedikit pun. Aku tidak membencimu, Faris. Aku hanya melepaskan orang yang tidak lagi layak berada di sisi aku. Semoga kamu belajar sesuatu dari hari ini. Yana memutus panggilan sebelum Faris sempat menjawab. Telepon tetap sunyi selama beberapa detik sebelum Ibu Lina memegang tangan putrinya dan berbisik. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Nak. Yana mengangguk, tapi air matanya akhirnya turun perlahan. Ia tidak menangis karena Faris. Ia menangis karena terlalu banyak beban yang ia pikul sendiri selama bertahun-tahun. Hari itu, Yana merasa seperti baru bangkit dari reruntuhan hidupnya. Dan dari reruntuhan itu, ia mulai membangun sesuatu yang baru, lebih kuat, lebih jujur, dan tanpa siapapun yang berniat menghancurkannya lagi. Malam itu, setelah semua keributan mereda, rumah terasa sangat sunyi. Sunyi yang bukan kosong, tetapi sunyi yang penuh luka. Sunyi yang membawa sisa-sisa ketakutan, amarah, dan kelegaan bercampur menjadi satu. Yana menutup semua tirai jendela, memastikan tidak ada satu bayangan pun dari luar yang bisa masuk. Ia berjalan ke ruang keluarga. Tempat ibunya sudah tertidur di sofa dengan selimut lembut menutupi tubuhnya. Nafas Ibu Lina pelan dan teratur, tapi wajahnya tetap tampak lelah, seolah hari itu telah mencabut setengah dari kekuatannya. Yana duduk di lantai, bersandar pada sisi sofa sambil menatap ibunya lama sekali. Hari ini aku hampir kehilangan ibu. Kalimat itu terus berputar di dalam kepalanya, menyayat lebih dalam setiap kali ia mencoba melupakannya. Tidak lama kemudian, pintu depan diketuk. Ketukan pelan, teratur. Bukan ketukan orang panik, ketukan seseorang yang tahu batas. Yana berdiri perlahan, memastikan ibunya tetap tertidur sebelum menuju ke pintu. Melalui kamera pintu, ia melihat Pak Johan berdiri rapi, ditemani salah satu petugas keamanan. Yana membuka pintu dengan hati-hati. Ada apa, Pak? Pak Johan menunduk sopan. Maaf mengganggu Ibu Yana. Kami hanya ingin memastikan keadaan Anda dan Ibu Anda aman sebelum tim keamanan kami bergantian. Petugas kami akan berjaga di depan rumah hingga besok pagi. Dan ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Yana mempersilahkan mereka masuk sebentar. Pak Johan menyerahkan sebuah map kecil berisi dokumen dan bukti CCTV dari kejadian siang tadi. Ini semua akan memperkuat laporan Anda nanti. Jika Anda ingin melanjutkan secara hukum, kami siap urus tanpa Anda harus hadir langsung. Yana membuka map itu perlahan. Di dalamnya, terdapat lembaran-lembaran bukti, termasuk rekaman saat Ibu Wati mendorong ibunya. Jantung Yana seperti diremas ketika melihat wajah panik ibunya saat jatuh ke tanah. Terima kasih Pak Johan, kata Yana dengan suara yang hampir pecah. Saya benar-benar berterima kasih, Pak Johan tersenyum ramah. Anda bukan hanya klien saya, Ibu. Anda pemimpin bagi banyak karyawan. Sudah seharusnya kami melindungi Anda seperti Anda melindungi kami. Yana menunduk. Ada sesuatu yang hangat mengalir di dadanya, rasa dihargai yang jarang sekali ia dapatkan di rumah selama bertahun-tahun. Setelah mereka berpamitan, Yana mengunci pintu, memeriksa semua sistem keamanan, dan kembali duduk di samping ibunya. Hening, aman. Untuk pertama kalinya sejak pagi, Yana merasa napasnya bisa mengalir sedikit lebih ringan. Ia memandang ke arah meja kecil dekat sofa. Di sana ada foto dirinya dan ibunya saat tahun-tahun lama. Masa ketika mereka tinggal di kontrakan kecil, berjuang dari nol, makan seadanya, tetapi selalu tersenyum.
Yana mengambil foto itu dan memegangnya erat. "Ibu, mulai besok, hidup kita akan lebih baik." Ia berjanji dalam hati, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk ibu yang sudah mengorbankan segalanya. Namun, belum sempat ia menenangkan diri, ponselnya bergetar di meja. Getaran itu pendek, tetapi cukup untuk membuat Yana merinding. Ia mengambil ponsel, bukan Faris, bukan adik iparnya, bukan ibunya. Nomor itu tidak tersimpan, tetapi Yana sangat mengenal polanya. Nomor ini adalah nomor telepon rumah keluarga Faris. Yana tidak berniat mengangkatnya, tetapi pesan suara masuk sebelum ia sempat menutup layar. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, goyang, pelan, penuh racun. "Kamu pikir kamu bisa usir kami begitu saja? Kita belum selesai, Yana." Suara perempuan tua, suara yang dipenuhi kebencian, suara yang tidak akan ia lupakan selamanya. Suara Ibu Wati. Yana memegang ponsel erat sampai sendi jarinya memutih. Badai belum berakhir, justru baru saja dimulai. Malam semakin larut, namun Yana tidak bisa tidur. Setelah mendengar pesan suara dari Ibu Wati, seluruh tubuhnya kembali tegang. Ia berjalan perlahan ke dapur, mengambil segelas air, mencoba menenangkan detak jantung yang tak mau mereda. Lampu-lampu kecil di ruang tamu memantulkan bayangan lembut, tetapi tidak ada satupun yang mampu membuat perasaannya tenang. Ia berdiri di depan jendela besar yang menghadap taman belakang, tempat yang seharusnya membawa rasa damai. Namun malam itu, bayangan pohon, angin yang menggesek dedaunan, semuanya terlihat asing dan mengancam. Yana menggenggam gelas air lebih erat. Mengapa mereka tidak berhenti? Mengapa mereka masih berani setelah apa yang terjadi hari ini? Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Suara langkah pelan di belakang membuat Yana menoleh. Ibu Lina berdiri di ambang pintu, memegang selimut tipis sambil menatap Yana dengan wajah cemas. "Kamu belum tidur, Nak?" Yana tersenyum kecil, menyembunyikan keresahan di balik ketenangan palsu. "Belum, Bu. Yana cuma sedikit takut kalau ibu tidur sendirian." Ibu Lina mendekat dan mengusap wajah putrinya. "Kamu yang lebih kelihatan takut, Yana." Yana tidak bisa menyangkal itu. Ia memeluk ibunya, merasakan kenyamanan yang selama ini hanya bisa ia dapatkan dari satu orang itu. Ibu Lina membalas pelukan itu dengan lembut. "Yang sudah terjadi, biarlah terjadi, Nak. Jangan biarkan mereka merusak ketenangan kita lagi." Tapi Yana tahu masalahnya tidak sesederhana itu. "Ibu," kata Yana lirih, "mereka telepon Yana barusan, Ibu Wati." Ibu Lina menghela napas panjang, wajahnya langsung berubah tegang. "Apa yang dia bilang, Nak?" "Bahwa ini belum selesai, bahwa mereka akan kembali." Sesaat Ibu Lina memegang tangan Yana lebih erat, seolah takut kehilangan putrinya. "Nak, Ibu tidak mau kamu dijadikan sasaran. Kita pindah saja. Kita cari tempat lain. Rumah ini terlalu besar, terlalu mencolok." Namun Yana menggeleng pelan, menatap ibunya dengan mata yang penuh ketegasan. "Tidak, Bu. Kita tidak akan lari lagi. Rumah ini milik Ibu, dan tidak ada satu orang pun yang bisa membuat kita pergi dari sini." Ibu Lina ingin berbicara lagi, tetapi suara notifikasi ponsel Yana memotong percakapan. Yana menatap layar dan wajahnya langsung memucat. Foto. Sebuah foto rumah mereka. Diambil dari kejauhan di luar gerbang, gelap. Sudut foto miring, seakan seseorang memotret diam-diam dari balik semak atau di balik pilar. Captionnya hanya satu kalimat pendek. "Kita lihat siapa yang menang." Yana merinding dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tangannya bergetar, namun wajahnya justru semakin tenang. Tenang yang dingin, penuh kemarahan yang terkontrol. Ibu Lina mendekat, membaca pesan itu, dan menutup mulutnya dengan tangan gemetar. "Nak, jangan bilang mereka ada di luar." Yana meraih ponsel dengan tangan yang mulai stabil, lalu menekan nomor kepala keamanan dengan gerakan cepat. "Buka CCTV perimeternya sekarang." Dalam hitungan detik, suara petugas terdengar. "Baik, Bu Yana, mohon tunggu sebentar. Saya akses semua kamera luar." Yana menggenggam ponsel lebih kuat, tatapannya fokus pada jendela yang gelap. Ibu Lina memegang lengannya erat,
takut kalau sesuatu yang buruk akan muncul dari kegelapan. Beberapa detik kemudian, suara di ponsel berubah. Bu Yana, kami melihat seseorang berdiri dekat pilar batu di depan rumah. Dia mencoba bersembunyi. Yana mengerutkan alis. Siapa? Kami membesarkan gambar. Sebentar. Sunyi. Hanya suara napas Yana dan ibunya yang terdengar di ruangan itu. Kemudian petugas itu membisik, suaranya serius. Bu, itu Ibu Wati. Ibu Lina hampir jatuh saking terkejutnya. Yana menutup mata, menarik napas panjang untuk menahan emosi yang hampir meledak. Baik, bawa dia pergi dari depan rumah saya. Dan pastikan dia tidak kembali. Kalau dia melawan, lakukan sesuai prosedur hukum. Perintah itu meluncur dari mulut Yana dengan sangat dingin. Dingin yang membuat Ibu Lina memandang putrinya dengan rasa iba dan kagum sekaligus. Baik Bu Yana, jawab petugas. Kami tangani sekarang. Beberapa menit kemudian, terdengar suara gaduh kecil di luar. Suara langkah cepat, suara seseorang berteriak lirih, kemudian suara mobil keamanan menjauh. Semua itu terjadi tanpa Yana perlu melihat keluar jendela. Ia tahu masalah itu baru satu dari banyak hal yang akan datang. Tapi Yana tidak takut, bukan lagi. Ia mematikan ponsel, lalu memegang pipi ibunya dengan lembut. Bu, mulai malam ini, kita berdua tidak akan takut pada siapapun. Ibu Lina mengangguk, air mata jatuh tanpa ia sadari. Karena Yana tahu, orang-orang seperti mereka tidak akan berhenti hanya karena diusir. Tapi Yana juga tahu satu hal yang jauh lebih jelas. Ia tidak akan pernah, sekalipun, membiarkan ibunya terluka lagi. Pagi berikutnya tiba lebih cepat dari yang Yana harapkan. Matahari baru saja naik, tetapi rasa lelah di tubuh dan pikirannya belum sempat hilang. Yana membuka mata dan mendapati ibunya tertidur di sofa. Wajahnya akhirnya tampak tenang setelah malam panjang yang penuh ketakutan. Selimut di dada Ibu Lina sedikit turun. Yana perlahan menaikkannya dan menyentuh kening ibunya dengan lembut. Semoga hari ini lebih baik, Bu. Bisiknya lirih. Ia berdiri dan menuju dapur, berharap bisa membuat sarapan kecil untuk mereka berdua. Namun bahkan sebelum ia menyentuh teko air, ponselnya bergetar, getaran pendek, intens, seperti tanda bahaya yang datang terlalu cepat. Pesan itu dari kepala keamanan. Bu Yana, kami menemukan sesuatu di depan gerbang. Yana mengerutkan alis. Apa? Jawabannya membuat dadanya mengeras. Seseorang melemparkan surat. Di dalamnya ada ancaman. Yana menelan ludah, lalu berjalan cepat ke ruang monitor, di mana layar CCTV besar menampilkan sudut-sudut rumah. Beberapa petugas sudah berjaga di sana. Ketika ia masuk, mereka langsung berdiri memberi hormat. Bu, ini suratnya, kata salah satu petugas sambil menyerahkan amplop putih yang sudah berkerut seolah diremas dengan kasar. Yana membukanya perlahan. Surat itu ditulis tangan, goresannya kasar dan penuh kemarahan. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir kamu bisa hidup tenang setelah mempermalukan keluarga kami? Tunggu saja. Kami akan ambil kembali apa yang seharusnya jadi milik kami. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan. Tapi Yana tahu pasti siapa yang menulisnya. Ibu Wati. Yana mengembuskan napas panjang, mencoba menahan amarah yang mulai bangkit lagi. Ia mengangkat surat itu dan berkata dengan suara tegas, simpan ini. Kita akan jadikan bukti tambahan. Petugas mengangguk, lalu memasukkan surat itu ke dalam plastik bukti. Belum sempat Yana kembali ke dapur, ponselnya kembali bergetar. Kali ini panggilan masuk dari nomor seorang staf kantor yang sangat ia percaya. Bu Yana, maaf sekali mengganggu pagi-pagi begini, tapi ada sesuatu yang harus ibu tahu. Yana langsung merasa ada yang tidak beres dari nada suara itu. Ya? Apa yang terjadi? Staf itu terdengar gugup. Seseorang menelepon kantor tadi malam. Seseorang yang mengaku keluarga ibu. Dia mengancam akan datang ke kantor. Dia bilang akan membuat keributan kalau tidak diberi akses. Yana menutup mata sejenak. Faris, atau adiknya, atau ibunya. Dan untuk apa mereka mengincar kantor? Ia kembali membuka mata, tatapannya tajam. Kamu sudah beritahu keamanan kantor? Sudah, Bu. Kami sudah perintahkan agar nama mereka diblokir dari sistem akses, tapi mereka terdengar marah sekali.
Takutnya mereka nekat datang. Terima kasih. Tetap tenang. Saya akan ke kantor nanti. Yana menutup telepon dan memijat pelipisnya. Masalah itu semakin besar, semakin menjalar ke semua sisi hidupnya. Ia tahu sejak awal, memutuskan hubungan dengan keluarga Faris tidak akan semudah mengusir mereka dari halaman rumah. Ibu Lina berjalan pelan ke arah Yana. Suaranya masih serak karena belum benar-benar pulih. "Nak, ada apa? Kamu terlihat gelisah." Yana memegang tangan ibunya dan tersenyum lembut, meski senyum itu tidak mencapai matanya. "Ibu, sepertinya mereka tidak berhenti, tapi ibu tidak perlu khawatir. Aku akan urus semuanya. Ibu hanya perlu tetap di rumah dan istirahat." Ibu Lina menggeleng dengan wajah sedih. "Yana, ibu takut mereka menyakitimu." Yana memeluk ibunya erat, lebih erat daripada biasa. "Tidak ada yang bisa menyakiti aku, Bu. Tidak ada lagi. Yang penting ibu aman." Setelah memastikan ibunya sarapan dan minum obat penenang ringan yang diresepkan dokter malam sebelumnya, Yana bersiap untuk pergi ke kantor. Ia mengenakan pakaian formal sederhana, bukan untuk tampil elegan, tapi untuk menunjukkan bahwa ia siap menghadapi apapun yang menanti. Saat ia hendak masuk mobil, kepala keamanan mendekat. "Bu, kami akan mengawal Anda sampai kantor. Kami tidak akan biarkan siapapun mendekati kendaraan Ibu. Terima kasih. Ayo kita berangkat." Mobil hitam mewah itu melaju keluar dari gerbang, diikuti 2 mobil keamanan di belakangnya. Yana menatap kaca jendela, melihat bayangan rumahnya menjauh perlahan. Namun pikirannya tidak tenang. Ia tahu, jika seseorang seperti Ibu Wati sudah berani datang malam-malam, mengancam lewat telepon, memotret rumah secara diam-diam, maka langkah berikutnya pasti lebih nekat. Dan Yana bersiap. Kali ini, bukan hanya untuk membela diri, tapi untuk memastikan mereka tidak akan pernah lagi bangkit mengganggu hidupnya. Badai di luar sedang menunggu, dan Yana akhirnya siap untuk menghadapinya. Perjalanan menuju kantor terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Meski 2 mobil keamanan mengikuti dari belakang, Yana tetap merasa seperti berada di tengah jurang yang gelap. Setiap lampu jalan yang dilewati seolah menyisakan bayangan panjang yang menempel di kaca mobilnya. Ia mencoba menenangkan diri, menatap keluar jendela sambil menarik napas panjang. Tapi ketenangan sulit didapat. Mobil perlahan memasuki area parkir VIP kantor pusat, daerah yang biasanya membuat Yana merasa aman dan bangga. Hari ini, rasa itu berubah menjadi kewaspadaan tebal. 2 petugas keamanan turun lebih dulu, memastikan tidak ada orang asing berkeliaran. Begitu Yana turun, pegawai yang bertugas di lobi langsung menyambutnya dengan wajah khawatir. "Ibu Yana, maaf sejak pagi tadi beberapa orang mencari Anda. Mereka marah-marah. Kami sudah larang masuk, tapi mereka coba memaksa." Yana berhenti sejenak. "Berapa orang?" "2 orang perempuan dan 1 laki-laki, Bu. Mereka mengaku keluarga Anda." Yana menutup mata sekejap. "Faris, Indah, Ibu Wati." Ia membuka mata perlahan. Tenang, tapi sorotnya lebih tajam dari sebelumnya. "Mereka masih di sini?" Pegawai itu menggeleng. "Tidak, Bu. Mereka pergi setelah keamanan datang. Tapi mereka bilang akan kembali." "Baik, terima kasih. Jaga semua pintu akses, tidak ada yang boleh masuk tanpa identifikasi resmi." Yana masuk lift pribadi, menekan lantai tertinggi. Dinding lift dari kaca memperlihatkan seluruh kota Jakarta. Luas, sibuk. Namun malam ini terasa seperti kota asing. Saat pintu lift terbuka, ruang kantor eksekutif sudah menunggu dengan lampu hangat dan aroma kopi pagi. Namun ia tahu hari ini tidak akan tenang. Baru saja ia duduk, seorang staf utama mengetuk pintu. "Ibu, ada sesuatu yang harus Ibu lihat. Penting." Yana mengangguk. "Bawa ke sini." Staf itu mengeluarkan tablet dan menunjukkan potongan video yang baru saja dikirim oleh tim keamanan kompleks Pondok Hijau. Dalam video, suasana malam sebelumnya gelap dan sunyi. Kemudian muncul sosok seseorang berjalan tertatih di depan rumah, bersembunyi di balik pohon besar. Orang itu mengintip ke arah jendela, lalu menekan wajah ke pagar besi. Wajah itu tidak terlihat jelas. Sampai petugas membesarkan gambar. Ibu Wati.
dengan mata membara oleh kemarahan, dengan napas tersengal kuat, seperti orang yang kehilangan akal, dengan tatapan yang lebih gelap daripada malam itu sendiri. Dalam video, terdengar ia bergumam dengan suara parau, "Aku tidak akan membiarkan kamu menang. Tidak akan." Yana mengembuskan napas panjang, tapi tidak satupun emosi meluap keluar. Ia tidak marah. Ia tidak takut. Ia hanya lelah. Lelah menghadapi kebencian yang seolah tidak ada dasar selain iri dan keserakahan. Staf itu melanjutkan, "Ibu, ada satu hal lain." Ia memutar. Rekaman kedua diambil dari kamera lain di gerbang. Faris berdiri sendiri, tertunduk, wajahnya penuh keputusasaan. Ia memegang sesuatu di tangannya. Foto dirinya dan Yana di hari pernikahan. Foto itu basah oleh hujan atau mungkin oleh air mata. Faris tampak berbicara pada dirinya sendiri, tetapi rekaman tidak menangkap suara jelas. Lalu Faris memukul palang gerbang sekali, 2 kali, seakan menyesal atau marah. Tidak ada yang tahu. Setelah itu, ia pergi. Rekaman ketiga menunjukkan indah. Ia melihat ke kamera, tersenyum sinis, meski matanya kemerahan seperti habis menangis semalaman. "Tunggu saja." Kata-katanya terbaca dari gerakan bibir. Ini belum selesai. Yana menutup tablet itu dengan perlahan, menahan getaran halus di tangannya. "Terima kasih. Simpan semuanya." Setelah staf pergi, Yana berdiri di depan jendela besar yang menghadap langit kota. Dari ketinggian, semuanya terlihat kecil. Mobil-mobil kecil, lampu-lampu kecil, manusia-manusia kecil. Tapi masalah yang ia hadapi terasa begitu besar dan rumit. Ia menutup mata, mengingat wajah ibunya yang ketakutan. Ingatan itu membuat hatinya mengeras. "Hari ini, aku tidak akan diam lagi." Yana mengambil ponsel, menghubungi Pak Johan. "Pak Johan, kita lanjutkan proses hukumnya. Semua ancaman semalam, rekaman CCTV, dan surat yang dilempar pagi ini, gunakan semuanya. Saya tidak mau satupun dari mereka mendekati ibu saya lagi." "Baik, Ibu Yana. Saya akan proses hari ini juga. Dan Pak Johan?" "Ya, Bu. Jika mereka datang ke kantor atau rumah, pastikan mereka tahu konsekuensinya. Saya tidak akan kompromi lagi." Yana menutup telepon. Ia menarik napas panjang, lalu duduk kembali di kursinya. Tangan kirinya memegang meja perlahan, tangan kanannya mengepal. Badai memang belum berakhir, dan mungkin badai baru saja mulai. Tapi Yana siap, karena kali ini ia tidak berperang sebagai istri. Ia berperang sebagai seorang anak, seorang pemimpin, dan seorang perempuan yang sudah terlalu lama diperlakukan tidak adil. Sejak Yana memutuskan untuk melanjutkan proses hukum, hari itu di kantornya berubah menjadi hari yang sangat panjang. Telepon masuk dari tim hukum, pesan suara dari pihak keamanan, email peringatan, semuanya datang bertubi-tubi. Namun Yana tetap tenang, tatapannya fokus, langkahnya terukur, seolah ia baru saja mengunci hatinya di dalam sebuah brankas baja. Menjelang siang, cuaca di luar mendung. Langit kelabu seperti pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Yana berdiri di depan jendela, menatap rintik hujan pertama yang turun perlahan. Jakarta tampak seperti kota yang menangis, tapi di dalam dirinya sesuatu justru mengeras, tekad. Saat ia kembali ke mejanya, asisten pribadinya mengetuk pintu dengan wajah gelisah. "Ibu, maaf ada seseorang memaksa masuk ke lobi. Keamanan sedang menahannya." Yana mendongak perlahan. "Siapa?" Asisten menelan ludah. "Faris, Bu, dia datang lagi. Kali ini sendirian." Yana menutup laptopnya perlahan, berdiri, lalu berjalan menuju pintu. "Siapkan lift pribadi, dan pastikan keamanan ikut." Dalam perjalanan turun, Yana tidak berkata apa-apa. Asisten dan petugas keamanan bisa merasakan hawa dingin yang mengelilinginya. Hawa dingin itu bukan marah, tapi ketegasan yang tidak bisa goyah. Ketika pintu lift terbuka menuju lobi utama, suasana di sana sudah tegang. Beberapa karyawan bersembunyi di balik meja resepsionis sambil mengintip ketakutan. 3 petugas keamanan menahan Faris yang sedang meronta. Faris tampak kacau. Rambutnya berantakan, wajahnya tidak terurus, mata merah dan sembab. Ia memohon, berteriak, menangis.
Semuanya bercampur menjadi suara yang membuat banyak orang bergidik. Yana, Yana tolong, lepaskan aku. Aku cuma mau bicara. Petugas menahan kedua lengannya, tapi Faris terus berusaha mendekat. Yana tidak bergerak. Ia hanya berdiri tegak, beberapa meter dari suaminya menatapnya tanpa emosi. Yana, tolong, aku tidak tidur semalaman. Aku minta maaf, aku khilaf, ibuku khilaf, adikku khilaf, kita semua salah. Tapi jangan tinggalkan aku. Kamu satu-satunya yang aku punya. Faris terisak, jatuh berlutut di lantai marmer lobi kantor yang dingin. Suaranya pecah. Yana, aku mohon, aku tidak punya siapa-siapa. Jangan hancurkan hidupku. Orang-orang mulai berkerumun, melihat adegan itu dengan tatapan kasihan, bercampur tidak percaya. Baru kemarin Faris bersikap congkak dan menyakiti, Ibu Yana, kini dia seperti bayangan dirinya sendiri, kosong dan putus asa. Yana menarik napas pelan, lalu melangkah maju. Faris mendongak, matanya penuh harap, hingga Yana membuka mulut dan berkata dengan suara paling dingin yang pernah ia keluarkan. Hidupmu bukan tanggung jawabku lagi. Kamu sudah menghancurkannya dengan tanganmu sendiri, Faris. Dan apapun yang terjadi setelah ini, kamu hadapi sendiri. Bukan dengan aku, bukan dengan ibuku. Faris menangis lebih keras, mencoba meraih tangan Yana, namun petugas segera menahan. Yana mengangkat tangan sedikit, memberi sinyal. Sudah cukup, antar dia keluar dari gedung. Pastikan dia tidak mendekati kantor atau rumah saya lagi. Kalau perlu, ajukan surat larangan masuk. Faris menjerit, suaranya pecah seperti seseorang yang baru kehilangan segalanya. Yana, jangan lakukan ini. Aku mencintaimu. Aku butuh kamu. Aku mohon. Yana tidak menoleh. Ia berbalik, melangkah kembali ke lift pribadi. Tepat sebelum pintu lift tertutup, Faris berteriak putus asa. Kamu akan menyesal, Yana. Kamu akan menyesal membuang aku. Pintu lift menutup dengan suara ting halus. Namun dampaknya seperti batu besar jatuh ke dalam sumur kosong. Di dalam lift, Yana berdiri tegak, memejamkan mata sebentar. Bukan karena ragu, tetapi karena ia akhirnya melepaskan seseorang yang selama ini hanya menjadi beban. Ia membuka mata, tenang, kuat. Sudah saatnya aku jaga hidupku sendiri. Dan ibu, masih ada badai menunggu. Tapi Yana bukan perempuan yang mudah tumbang. Setelah lift membawa Yana kembali ke lantai tertinggi, suasana kantor terasa berbeda. Sunyi, penuh tekanan. Mata-mata karyawan yang melihat Faris berteriak histeris di lobi kini beralih pada Yana dengan campuran rasa hormat, takut, dan kagum. Mereka melihat sosok pemimpin, bukan lagi wanita yang selama ini mereka kira hidupnya sempurna. Saat Yana masuk ruangannya, hujan mulai turun deras di luar jendela. Rintik-rintik air menutup kaca, membuat kota terlihat kabur, seperti dunia sedang ikut menanggung beban yang Yana rasakan. Ia melepas blazer, duduk perlahan, lalu memegang wajah dengan kedua tangan. Seluruh masalah datang beruntun, ancaman, rekaman CCTV, surat intimidasi, Faris yang datang mengamuk. Tapi ada satu hal yang paling membuat Yana takut. Ibunya di rumah sendirian. Ia memeriksa layar CCTV rumah dari ponselnya. Semuanya aman. Ibu Lina sedang duduk di ruang keluarga, menonton TV sambil memeluk selimut. 2 petugas keamanan berjaga di luar. Tidak ada gerakan mencurigakan. Yana menarik napas lega. Sedikit saja, karena ia tahu ketenangan itu rapuh. Beberapa menit kemudian, Pak Johan mengetuk pintu. Ibu Yana, maaf mengganggu. Kami telah menyiapkan dokumen lengkap untuk larangan mendekat. Jika Anda tanda tangan, kami bisa kirim ke polisi hari ini juga. Tolong siapkan, Pak. Saya ingin semuanya selesai secepat mungkin. Pak Johan meletakkan map di meja. Namun sebelum pergi, ia berkata dengan suara hati-hati. Ada hal lain yang harus Anda tahu, Ibu. Pagi tadi, salah satu staf menemukan akun anonim menyebarkan rumor tentang Anda di media sosial. Yana mengangkat wajah. Rumor? Pak Johan menarik napas perlahan. Ya,
Mereka menuduh bahwa Anda mengusir mertua yang sakit, mengambil alih rumah suami, dan mempermalukan keluarga suami di depan umum. Mereka bahkan menyebarkan foto Faris berlutut di lobi. Yana terdiam. Ia tidak kaget. Ia hanya kecewa. Siapapun yang membuat akun itu tidak sekadar ingin membalas. Mereka ingin menghancurkan reputasi Yana, merusak karirnya, membuat dunia percaya bahwa ia adalah monster tak berperasaan. Kami sedang melacak IP pengunggahnya, lanjut Pak Johan. Tapi besar kemungkinan itu keluarga Faris. Yana menunduk, meraih map di meja, lalu menutupnya dengan telapak tangan. Semakin mereka melawan, semakin jelas siapa mereka sebenarnya. Pak Johan mengangguk lalu pamit. Jika ada yang ibu butuhkan, saya ada di lantai bawah. Setelah pintu tertutup, Yana duduk lama di kursi kerjanya. Suara hujan bertemu suara hatinya yang tidak mau berhenti berdebar. Beberapa jam kemudian, ketika langit mulai reda, ponsel Yana kembali berbunyi. Kali ini bukan ancaman, bukan pesan suara, bukan email gelap. Pesan itu dari petugas keamanan rumah. Bu Yana, seseorang datang lagi ke depan gerbang. Kali ini bukan Faris, bukan adik iparnya, bukan Ibu Wati. Orangnya seorang pria tua. Ia bilang teman keluarga. Yana berdiri perlahan, sesuatu menusuk dadanya. Siapa lagi yang datang setelah semua ini? Ia bertanya. Apa dia menyebut nama? Ada Bu, dia bilang namanya Pak Darto. Yana membeku. Pak Darto, nama itu seperti suara dari masa lalu. Sosok pria yang dulu sering membantu ibu dan Yana ketika mereka masih tinggal di kontrakan kecil. Tetangga lama. Orang yang pernah menjadi seperti paman sendiri bagi Yana. Orang yang pernah melihat Yana tumbuh dari anak kecil sampai dewasa. Yana mengangguk pelan. Beri dia izin masuk, jaga jarak, dan laporkan setiap gerak-geriknya pada saya. Baik, Bu Yana. Ketika Yana mematikan telepon, dadanya sesak oleh campuran perasaan yang aneh, rindu, curiga, dan ketakutan. Mengapa Pak Darto datang setelah bertahun-tahun tidak pernah muncul? Dan mengapa, tepat pada saat keluarga Faris mulai mengancam, Yana meraih tasnya, mengenakan blazer lagi, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri. Aku harus pulang, ibu tidak boleh menghadapi siapapun sendirian. Ia melangkah keluar ruangan dengan langkah tegap. Kali ini, bukan hanya sebagai CEO, bukan sebagai wanita yang baru saja meninggalkan pernikahan beracun, tapi sebagai seorang anak yang siap melindungi rumah dan ibunya dari siapapun yang mendekat, teman, atau musuh. Yana turun lift dengan langkah cepat, namun tatapannya tetap tenang. Di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang janggal. Pak Darto, nama itu membawa kembali semua kenangan masa kecil, kenangan tentang lelaki tua yang sering membantu ibunya membawa belanjaan, yang selalu menyapa Yana dengan senyuman hangat. Tapi, kedatangan seseorang dari masa lalu, tepat di tengah badai yang sedang ia hadapi, bukanlah kebetulan. Yana merasakan itu. Ia sudah belajar bahwa hidup jarang memberi tanda-tanda tanpa alasan. Begitu pintu lift terbuka menuju basement, mobil hitamnya sudah menunggu dengan sopir dan 2 petugas keamanan. Mereka segera membuka pintu belakang, tetapi Yana mengangkat tangan kecil, menolak. Tidak perlu. Aku yang menyetir. Suara Yana terdengar pelan, namun ada ketegasan yang membuat semua orang patuh tanpa bertanya. Petugas keamanan yang lain masuk ke mobil pengawal di belakang. Konvoi kecil itu melaju keluar dari gedung kantor, menuju pondok hijau yang masih basah oleh hujan. Di perjalanan, Yana tidak berhenti memikirkan satu hal. Mengapa Pak Darto muncul saat ini? Mata Yana menatap lurus ke jalan raya yang dipenuhi genangan. Lampu-lampu kota memantul seperti bintang patah. Ia memegang kemudi erat, mencoba mengendalikan pikiran yang melompat-lompat seperti gelombang tidak teratur. Setibanya di gerbang rumah, petugas keamanan segera menghampiri. Bu Yana, dia di teras belakang. Kami sudah cek, dia tidak membawa apapun yang berbahaya. Tapi, dia terlihat gelisah. Terima kasih, jaga jarak, tapi jangan lepaskan pandangan. Yana berjalan melewati halaman rumah yang masih basah.
Beberapa langkah lagi, ia melihat sosok yang sangat ia kenal duduk di kursi kayu dekat taman belakang. Pak Darto. Rambutnya yang dulu hitam kini hampir seluruhnya putih. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya lebih tirus, namun mata itu masih sama. Penuh rasa sayang dan rasa bersalah sekaligus. Saat Yana mendekat, Pak Darto berdiri pelan, memegang tongkatnya. "Nak Yana." Suara itu bergetar, seperti suara seseorang yang menyimpan terlalu banyak beban. Yana berhenti 3 langkah di depannya. "Pak, kenapa datang tanpa kabar?" Pak Darto menunduk, suaranya lirih. "Maafkan Paman, Nak, tapi Paman tidak tahu harus kemana. Tidak ada orang lagi yang mau dengar Paman." Dia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. "Paman datang karena Paman takut terjadi sesuatu pada kamu dan ibumu." Yana mengerutkan alis. "Terjadi sesuatu bagaimana, Pak? Ada apa sebenarnya?" Pak Darto menelan ludah. Ia melihat ke sekitar, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar, lalu berbisik. "Keluarga Faris. Mereka datang ke rumah Paman tadi malam. Mereka tanya soal masa lalu Yana, soal ibunya, soal ayahmu, Nak." Yana langsung merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ayah? Ayah yang tidak pernah ia kenal. Ayah yang ibunya selalu tutup rapat ceritanya. Ayah yang keberadaannya seperti misteri yang dikubur di masa lalu. "Apa yang mereka bilang, Pak?" Pak Darto menggeleng samar. Mereka tidak bilang apa-apa, tapi cara mereka bertanya, tatapan mereka. Paman takut mereka ingin bongkar sesuatu yang seharusnya tidak dibongkar. Yana diam, hening panjang menggantung di udara. Hujan rintik kembali turun, berjatuhan ke atap teras seperti irama yang menekan dada. Pak Darto melanjutkan, suaranya semakin pelan. "Nak, sebelum mereka menyakitimu lagi, Paman harus bilang sesuatu. Sesuatu yang seharusnya disampaikan sejak lama. Sesuatu tentang keluargamu, tentang ayahmu." Tubuh Yana seperti tiba-tiba membeku. "Apa maksud Paman? Ayahku? Selama ini ibu bilang..." Pak Darto memotong lirih. "Ibu kamu bohong, Nak. Bukan karena ingin menipu, tapi karena ingin melindungi kamu." Yana merasa napasnya tercekat. Tangannya gemetar tanpa ia sadari. "Pak, tolong, jangan berputar-putar. Katakan saja." Pak Darto mengusap wajahnya. Matanya berair. "Ayahmu bukan orang jahat, Nak, tapi keluarganya. Keluarganya berbahaya." Yana menatapnya, pupil matanya melebar. "Berbahaya bagaimana?" Pak Darto menarik napas panjang, sangat panjang, seperti seseorang yang akhirnya siap mengungkap rahasia yang disimpan puluhan tahun. "Nak Yana, kamu harus tahu satu hal ini. Keluarga Faris, mereka bukan satu-satunya yang ingin sesuatu darimu. Ada seseorang lain. Seseorang dari masa lalu ibumu. Seseorang yang mungkin sedang mencari kalian juga." Suasana seketika berubah dingin. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang menusuk. Yana berdiri terpaku. Apa yang Paman katakan membuka pintu ke bab lain dari masa lalunya. Bab yang selama ini tidak pernah ia ketahui, bahkan tidak pernah ia bayangkan. Begitu kalimat terakhir keluar dari mulut Pak Darto, udara di sekitar Yana terasa seperti berhenti bergerak. Hujan rintik-rintik seolah membeku di tengah udara. Angin pun seperti menahan napas. Semua terasa sunyi, berat, dan dingin. Yana menatap lelaki tua itu dengan sorot mata yang berusaha tetap tenang, meski dadanya bergemuruh seperti hendak pecah. "Paman, siapa yang Paman maksud? Siapa yang mencari kami?" Pak Darto menunduk. Tangannya menggenggam tongkat begitu erat sampai buku jarinya memutih. Suaranya gemetar saat ia berbicara. "Nak, dulu sebelum kamu lahir, ibumu pernah dikejar seseorang. Lelaki itu, ayahmu." Ia berhenti sejenak, menahan napas, seolah kalimat itu mengiris dadanya sendiri. "Ayahmu bukan meninggalkan kalian. Dia terpaksa pergi. Dan keluarga ayahmu, mereka berkuasa. Sangat berkuasa. Lebih berbahaya daripada siapapun yang kamu hadapi sekarang." Yana mengerutkan dahi, perasaan bingung dan takut saling tumpang tindih. "Pak, ibu tidak pernah bilang apa-apa. Dia selalu bilang, ayah pergi begitu saja.
Pak Darto memejamkan mata. Itu bukan kebenaran, Nak. Ibumu berbohong untuk melindungi kamu. Dia menghilangkan jejak. Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sampai akhirnya kalian tinggal di kontrakan kecil itu. Dia hanya ingin memastikan satu hal, bahwa keluarga ayahmu tidak menemukan kalian. Yana merasakan kakinya melemah. Ia menarik kursi dan duduk perlahan. Lalu, kenapa mereka mencariku sekarang? Apa hubungannya dengan semua ini? Pak Darto menatapnya dengan mata yang penuh rasa berat, karena keluarga ayahmu baru saja tahu keberadaanmu. Dan yang membuat mereka tahu adalah keluarga Faris. Yana membeku, seolah seluruh dunia jatuh menimpa kepalanya. Lelaki tua itu melanjutkan dengan suara serak. Keluarga Faris datang ke rumah paman semalam. Mereka bertanya tentang ibumu, tentang masa lalu, tentang siapa yang pernah dekat dengannya, dan tentang ayahmu. Setelah itu, paman sadar ini bukan sekadar soal harta. Keluarga Faris ingin sesuatu untuk bawakan kepada orang lain, orang yang lebih besar, lebih gelap, lebih berbahaya. Yana menatap kosong ke halaman yang basah. Faris, keluarganya. Selama ini, mereka bukan hanya ingin tinggal di rumahnya. Bukan hanya ingin menguasai uangnya, mereka ingin sesuatu yang lebih. Sesuatu yang mereka bawa kepada seseorang dari masa lalu yang gelap itu. Suara Yana terdengar seperti bisikan yang retak. Pak, siapa ayahku sebenarnya? Pak Darto diam lama, sampai air hujan yang jatuh dari genteng terdengar seperti pukulan lembut di telinga mereka. Nak, ayahmu bukan orang biasa. Dia pewaris dari salah satu keluarga paling kaya dan berpengaruh di kota ini. Orang-orang yang tidak segan melakukan apapun demi mempertahankan nama atau demi mengambil apapun yang mereka anggap milik mereka. Yana merasa darahnya berhenti mengalir sesaat. Lalu, kenapa ibu lari dari ayah? Karena ibumu tahu cinta mereka tidak akan pernah diterima. Karena keluarga ayahmu tidak ingin ibumu. Mereka ingin menghapusnya, menghapusmu, dari garis keturunan mereka. Angin berhembus kuat, seolah menegaskan kebengisan kenyataan itu. Yana memegangi dada, merasakan jantungnya berdegup tidak teratur. Selama ini, ia berpikir musuh terbesarnya adalah keluarga Faris. Ia pikir mereka adalah badai paling besar yang harus ia hadapi. Ternyata tidak. Itu baru permulaan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar menunggu di balik pintu masa lalu. Pak Darto menatap Yana dengan mata penuh rasa bersalah dan kasihan. Nak, mereka mungkin akan datang, kamu harus siap. Ibumu juga. Paman datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena kamu harus tahu sebelum semua ini terlambat. Yana menelan ludah, kemudian berdiri perlahan, tubuhnya bergetar halus. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya saat itu, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat kuat. Ia tidak lagi hanya perempuan yang mempertahankan rumah, ia tidak lagi hanya anak yang melindungi ibunya. Ia sekarang berdiri di antara masa lalu yang gelap dan masa depan yang tidak bisa ia biarkan jatuh ke tangan siapapun. Tapi sebelum Yana sempat bertanya lagi, suara pintu depan terdengar terbuka. Langkah-langkah tergesa masuk rumah. Petugas keamanan memanggil, "Bu Yana." "Maaf, ada seseorang lagi yang datang. Seorang wanita," dia bilang. Dia kenal Ibu Lina. Yana menoleh cepat, jantungnya seakan meloncat ke tenggorokan. Siapa wanita itu? Pak Darto terlihat cemas. Siapa lagi yang muncul di hari seperti ini? Yana berjalan cepat menuju ruang tamu, napasnya tidak teratur. Dan ketika ia sampai di sana, sosok perempuan itu berdiri membelakanginya, memegang tas kecil, rambut terurai, tubuhnya gemetar seperti habis berlari jauh. Perempuan itu perlahan menoleh, dan Yana nyaris kehilangan suara ketika melihat wajahnya. Wajah itu sangat ia kenal, wajah yang pernah menghilang bertahun-tahun lalu. Yana tertegun, napasnya terhenti. Perempuan itu akhirnya berkata dengan suara yang bergetar, "Yana, nak, kita harus bicara." Yana berdiri mematung. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas.
tidak bisa memproses apapun saat wajah perempuan itu perlahan menoleh ke arahnya. Waktu terasa berhenti. Bahkan suara hujan di luar pun seolah lenyap. Perempuan itu berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk, napasnya terengah seakan ia telah berlari jauh sekali. Wajahnya pucat, matanya sembab, rambutnya basah karena hujan yang baru saja turun. Namun, tatapan matanya, tatapan itu tidak asing. Tatapan yang penuh rasa bersalah, tatapan seseorang yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Yana, nak, suara itu lirih, pecah, dan menyayat. Yana menggigit bibir, dadanya terasa sesak. Suara itu adalah suara seseorang yang dulu sangat dekat dengannya. Seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Lalu menghilang tanpa sepatah kata pun. Yana menelan ludah, mencoba memastikan penglihatannya. "Tante, itu kamu?" Perempuan itu mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Yah, nak, ini Tante Rina." Nama itu jatuh seperti bom kecil di dalam ruangan. Tante Rina, sahabat terdekat Ibu Lina di masa muda. Orang yang pernah mengasuh Yana ketika ibunya sakit. Orang yang pergi begitu saja saat Yana berusia 8 tahun dan tidak pernah kembali. Orang yang ibunya tidak pernah menyebut lagi setelah itu. Yana berusaha menahan emosi yang bergolak di dadanya. Ia melangkah maju, namun langkah itu goyah. "Kenapa Tante muncul sekarang, setelah bertahun-tahun? Kemana saja selama ini?" Tante Rina menghapus air matanya dengan tangan gemetar. "Nak, Tante datang bukan untuk minta maaf. Tante datang karena kamu dan ibumu sedang dalam bahaya besar." Yana menatapnya, pupil matanya menyempit. "Bahaya? Bahaya apa lagi?" Tante Rina mengambil napas panjang. Bahunya bergetar saat ia mengeluarkan kata-kata berikutnya. "Ayahmu, nak, keluarganya, mereka sudah tahu di mana kalian berada. Dan mereka sudah mengirim seseorang." Kata-kata itu membuat jantung Yana melompat keras hingga terasa sakit. Ia melangkah lebih dekat, wajahnya tegang, suaranya menurun tajam. "Mengirim siapa? Untuk apa?" "Tante, apa maksudmu? Katakan semuanya." Tante Rina menatap Yana dengan mata merah penuh rasa takut. Sebelum ia sempat menjawab, Ibu Lina muncul di ambang pintu ruang tamu. "Yana? Siapa yang datang?" Kalimat itu terhenti di tenggorokan saat melihat sosok di dalam ruangan. "Rina, kamu kembali?" Kedua wanita itu saling menatap, satu dengan rasa takut dan penyesalan, satu lagi dengan luka lama yang kembali terbuka. Hening panjang mengisi ruangan. Yana merasakan ketegangan itu seperti tali yang melilit lehernya. Ibu Lina akhirnya melangkah maju. Suaranya lemah, tetapi ada kemarahan yang sulit disembunyikan. "Kenapa kamu di sini? Kamu pergi bertahun-tahun lalu. Saat aku paling butuh, saat Yana paling butuh kamu." Air mata jatuh di pipi Tante Rina. "Aku pergi karena aku harus pergi, Lin. Karena kalau aku tetap tinggal, aku pasti sudah mati." Yana terperanjat. Ibu Lina membeku. Pak Darto yang berdiri di belakang tampak semakin gelisah. "Apa maksudmu?" "Mati?" tanya Yana dengan suara bergetar. "Siapa yang ingin membunuhmu?" Tante Rina memandang Yana, dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk rumah itu, ia berhenti bersembunyi. Orang yang kalian kira hilang, orang yang kalian kira tidak peduli lagi. Ayahmu. Dadanya sesak. Darah Yana seperti tertarik turun ke lantai. Ayahnya? Ayah yang selama ini dianggap pergi. Ayah yang ibunya selalu tutupi. Ayah yang namanya tidak pernah disebutkan lagi. Yana mundur selangkah. Tubuhnya bergetar. "Tante, jangan bercanda." "Ayahku, kenapa dia ingin membunuhmu?" Tante Rina menggeleng cepat, suaranya putus-putus. "Bukan hanya tante, dia ingin menghapus siapapun yang tahu rahasia keluarganya. Termasuk ibumu, termasuk kamu, Yana." Ruangan itu tiba-tiba terasa dingin, sangat dingin. Seolah angin malam masuk dari setiap celah jendela. Yana berdiri kaku. Dadanya naik turun cepat. Dan di tengah semua kekacauan itu, di tengah rahasia masa lalu, pengkhianatan, kebencian keluarga Faris,
dan ancaman yang lebih besar, Ibu Lina akhirnya berteriak, "Rina, berhenti. Yana tidak perlu tahu tentang itu. Tidak sekarang." Yana menatap ibunya, matanya berkaca-kaca. "Ibu, apa semua yang mereka bilang benar?" Ibu Lina menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. Tante Rina menatap Yana, lalu menatap Ibu Lina, dan akhirnya berkata dengan suara pecah, "Maafkan aku, Lin, tapi kamu tidak bisa sembunyikan ini lagi, karena orang itu sudah dalam perjalanan." Yana terdiam, hatinya seperti jatuh dari ketinggian. Orang itu siapa? Tante Rina menatapnya dengan mata yang dipenuhi ketakutan paling murni. "Orang yang kamu panggil sebagai ayahmu?" Yana merasakan dunia berputar. Ayahnya, lelaki yang tidak pernah ia kenal, sedang menuju mereka. Dan bukan untuk bertemu, tetapi untuk menyelesaikan sesuatu yang pernah dia mulai. Yana berdiri terpaku. Kata-kata Tante Rina menggantung di udara, seperti kabut pekat yang tidak bisa diusir. Napasnya terhenti di tengah dada, matanya membesar, tubuhnya tidak mampu bergerak. Ayahnya, lelaki yang tidak pernah ia lihat, yang selama ini hanya menjadi bayangan samar, dalam cerita yang ibunya simpan begitu rapat, kini dikatakan sedang menuju ke rumah mereka? Rasanya seperti mimpi buruk yang tiba-tiba menjelma menjadi nyata. Ibu Lina memejamkan mata, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Rina, kenapa kamu bilang, kenapa sekarang?" Tante Rina menggenggam tangan Ibu Lina dengan erat. "Karena kalau kamu tidak bilang kebenaran sekarang, kita semua bisa terlambat, Lin. Orang itu tidak akan datang hanya untuk bicara. Dia tidak pernah datang dengan damai." Yana melangkah maju, suaranya bergetar, matanya masih dipenuhi keterkejutan. "Ibu, tolong katakan semuanya. Siapa sebenarnya ayahku? Dan kenapa dia mencari kita?" Ibu Lina menggeleng kuat-kuat, napasnya pendek, panik. "Tidak, Nak. Kamu tidak harus tahu. Itu semua masa lalu yang ingin ibu kubur. Ibu hanya ingin lindungi kamu." Tapi Yana memotong, suaranya keras untuk pertama kalinya. "Tidak, Bu. Justru karena ibu sembunyikan semua ini, aku tidak siap. Kita tidak siap. Kalau seseorang akan datang mencelakai kita, aku harus tahu." Hening panjang menyelimuti ruangan. Pak Darto memejamkan mata, seperti tidak sanggup mendengar jawaban itu. Tante Rina menunduk, bibirnya bergetar. Akhirnya, dengan suara setipis bisikan, Ibu Lina berkata, "Ayahmu bukan pria baik-baik seperti yang kamu bayangkan, Nak. Dia dari keluarga besar yang sangat berkuasa. Keluarga yang tidak mengizinkan aku bersamamu. Waktu aku mengandung kamu, mereka ingin aku menggugurkan kandunganmu. Aku menolak, dan aku melarikan diri." Yana menahan napas, tubuhnya membeku. "Apa yang kamu katakan, Bu?" Ibu Lina melanjutkan dengan suara pecah. "Waktu itu, dia tidak berani melindungi aku, tidak berani melindungi kamu. Dan ketika keluarganya tahu aku kabur, mereka mengirim orang untuk mencari, untuk mengambil kamu dari ibu. Untuk menghapus keberadaan kita." Yana menggigit bibir, air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Kalau begitu, kenapa dia datang sekarang?" Tante Rina melangkah maju. "Karena suamimu, Yana, keluarga Faris telah menghubungi seseorang dari keluarga ayahmu. Mereka cerita bahwa ibumu tinggal di Pondok Hijau. Mereka pikir mereka akan dapat uang besar kalau bawa informasi itu. Dan begitu kabar itu sampai ke telinga keluarga ayahmu, mereka langsung bergerak." Yana tidak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya mulai gemetar, tetapi matanya berubah, bukan lagi mata wanita yang takut. Mata itu berubah menjadi mata wanita yang siap menghadapi apapun yang datang. Di luar rumah, suara mobil berhenti pelan. Tidak ada suara klakson, tidak ada suara pintu ditutup keras. Hanya suara mesin yang dimatikan, perlahan. Petugas keamanan mendekat dari luar jendela. "Bu Yana." Ada mobil hitam berhenti di depan. Pengemudinya tidak mau buka kaca. "Kami tidak bisa lihat wajahnya." Yana menatap ke arah pintu depan, hatinya berdetak keras, telinganya berdengung, tetapi langkahnya mantap. Ibu Lina memegang tangannya erat. "Nak, tolong, jangan keluar, jangan temui dia." Tapi Yana hanya tersenyum tipis, senyum yang lahir dari ketegasan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya.
Bu, seumur hidup kita lari. Sekarang waktunya berhenti lari. Ia melepaskan tangan ibunya dengan lembut, lalu melangkah menuju pintu. Pak Darto berdiri mencoba menahan. Nak, orang itu tidak seperti Faris. Dia lebih berbahaya. Yana menatapnya. Suaranya tenang. Justru karena itu, aku harus menghadapinya. Aku anak ibuku, dan aku tidak akan biarkan seseorang dari masa lalu datang menghapus hidup kami lagi. Ia membuka pintu. Angin dingin masuk menerpa wajahnya. Mobil hitam itu diam, tidak bergerak, tidak ada suara apapun. Kemudian, kaca jendela perlahan turun, sedikit demi sedikit, menuruni bingkainya, dan saat wajah itu akhirnya terlihat jelas. Yana menahan napas. Wajah itu mirip dirinya. Mata itu mirip matanya. Dan tatapan itu, tatapan yang sama dinginnya dengan tatapan yang ia miliki ketika ia mengusir keluarga Faris. Lelaki itu menatap Yana seakan menatap masa lalu yang kembali hidup. Suara lelaki itu pelan, dalam, penuh ancaman dan keanehan yang membuat bulu kuduk berdiri. Akhirnya, aku menemukanmu. Yana terdiam, semua suara hilang. Dunia seakan berhenti. Dan tepat di detik itu, Yana tahu, perang yang sebenarnya baru saja dimulai.